I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We at a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Pictureless, I'd rather kiss them right back. But all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy cause I really... Oke, Oke teman-teman. teman-teman, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa teman-teman ya buat Papa Andre dan Ibu Sally ya, pembicara kita nih masih Wih, muda Ram. teman-teman ya. Thank you. Thank you teman-teman semuanya. Halo teman-teman, selamat pagi ya teman-teman. Wah, ini udah kesekian kalinya saya diundang jadi pembicara di grup besar Konorman nih ya, sama pasangan saya, Sally juga. Sel. Ya, halo teman-teman. Iya teman-teman, jadi thank you Konorman kepercayaannya buat kita juga sharing lagi hari ini. Kita mau berbagi lagi lah ya teman-teman, kita mau sama-sama belajar ya. Aku juga masih belajar, ini juga baru tahun kedua aku nih teman-teman di Vision gitu. Jadi aku juga mau sharing apa sih yang udah aku lakuin selama 2020 gitu. Dan tema kita hari ini sebenarnya lebih ke arah kenapa kita harus start strong teman-teman ya. Ini ada sangkut pautnya sama kinerja saya kemarin tahun 2020 teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masuk ke materinya ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus start strong? Layarnya udah masuk ya, teman-teman ya? Layarnya udah masuk ya? Oke dah. Jadi kenapa sih kita harus start strong, teman-teman ya? Oke. Sebelumnya teman-teman, aku info dulu gitu ya. Kita kenalan dulu, teman-teman. Aku ini kelahiran tahun 95, teman-teman. Jadi per hari ini aku harusnya umur 26 ya. Maret ini aku umur 26 dan Sally pasangan aku juga seumuran, teman-teman. Ya, kita dibilang entrepreneur, ya. Untuk beberapa teman-teman yang udah ngeliat Instagram aku sama Sally, kita udah sharing tuh tentang passion ya. Kita tuh orangnya passionate banget deh. Kalau ngomongin passion tuh udah kayak mendarah daging dalam hidup kita gitu ya. Jadi kalau ngomongin anak muda beridealisme, itu aku sama Sally orang. Kita entrepreneur, dibilang entrepreneur, iya kita udah cobain segala bisnis yang kita nggak pakai modal, kita udah pakai modal ada, nggak pakai modal ada, maunya income-nya kecil ada, nggak dibayar ada. Pokoknya gue jalanin dulu karena gue passion banget gitu ya orangnya gitu, dan gue berani untuk keluar dari zona nyaman itu gitu. Terus gue juga main big data ya, intinya kayak gitu. Terus gue juga bikin kelas mentoring juga nih buat teman-teman grup kita juga namanya Blue Ship ya, itu grup aku sama Sally. Terus dan aku juga kemarin seperti yang teman-teman lihat tadi ya, pengalaman pergi sih banyak banget gitu ya, nggak sebanyak Kosugi sih ya. Coba kan kita juga sering jalan-jalan juga nih teman-teman gara-gara pekerjaan kita yang lama. Jadi kayak akan pengalaman traveling iya ada juga gitu ya, dan bisa dibilang itu adalah pekerjaan yang cukup menyenangkan pada saat itu teman-teman. Nah next, ini tadi ya. Oke. Nah teman-teman, ini aku mau tanya jawab dulu nih sama teman-teman, tapi balasnya di kolom komen aja ya. Teman-teman sendiri semua yang ada di sini sekitar berapa orang? Ada 117 orang nih teman-teman ya. Teman-teman punya keyakinan nggak? Ya. Terus punya percaya diri nggak yang tinggi? Coba jawab deh, yes atau no. Aku sambil buka nih di handphone satu lagi soalnya. Yes, Jessica, yes. Oke. Yes, Norman, yes. Punya keyakinan ya, benar ya, punya keyakinan dan percaya diri. Oke, yes ya. Next, pertanyaan selanjutnya nih. Misalnya, oke. Teman-teman, apa sih yang dilihat dari Business Vision gitu loh? Ini kan pasti yang di sini bukan materi orang-orang yang baru masuk ya, tapi ini adalah orang-orang yang emang udah, teman-teman di sini udah memilih untuk berbisnis vision. Yang A, sebuah bisnis yang bisa merubah hidup, atau B,
sebuah bisnis yang lumayan ditawarin temen, ya buat uang bensin lumayan lah. A atau B? A. Jadi teman-teman semuanya pada jawab A ya, sebuah bisnis yang bisa merubah hidup ya. Oke, jadi untungnya gitu ya, teman-teman pada jawab A ya. Oke, A semua nih. A. Nggak apa-apa sih kalau ada yang mau jawab B juga nggak apa-apa sebenarnya. Jangan malu ya teman-teman kalau jawab B nggak apa-apa. Kita justru jujur, butuh kejujuran yang di sini nih. Oke, let's say kita ngomong A ya. Sekarang teman-teman jawab lagi nih. Teman-teman punya mimpi besar nggak? Aku nggak ngomong mimpi kecil ya. Mimpi besar atau udah berani bermimpi belum? Yes atau no? Nggak, bukan A lagi. Yes, ya. Yes. Beneran nih, yes ya. Bener nih, yes. Aku tanya abis ini lagi nih. Yes, oke. Semuanya yes ya. Oke. Upaya apa yang udah dilakuin sama teman-teman? Ayo, untuk mewujudin mimpinya. 1, saya udah kerja. Oke. B, saya punya pekerjaan yang dibayar mahal. A atau B, teman-teman? Ini jujur, nggak apa-apa. Ini yang lebih spesifik lagi soalnya nih. Teman-teman udah punya mimpi, terus tadi apa upaya yang udah dilakuin? Udah punya kerjaan doang, atau punya pekerjaan yang dibayar mahal? Wah, ada yang A. Ini udah mulai AB ya. AB, ada yang A, ada yang B. Oh, saya udah kerja untuk wujudin mimpi. Ada yang B, pekerjaan saya dibayar mahal. Udah nih, dikit sini menjawab. Lagi nggak? B, A dan B. Wih, mantap. Pak Ruli. Oke. Asim. Oke. Thank you. Jawabannya semua teman-teman. Oke. Jadi ini yang benar-benar saya pertanyakan dalam diri saya sendiri, teman-teman. Ya. Saya punya mimpi gede. Sally, pasangan saya juga punya mimpi yang besar banget. Ya. Jadi kita bukan cuma punya mimpi kecil-kecil. Saya berani mimpi saya itu gede dan gede banget gitu. Ya, dan saya disupport sama pasangan yang hebat banget. Dia juga berani bilang, ayo Andre, kita wujudin mimpi kita gede dan bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau dibilang saya udah punya pekerjaan, punya nggak? Punya. Sally punya pekerjaan nggak? Punya. Oh, saya udah kerja. Mimpi saya gede loh. Bukan cuma mimpi, sorry kalau kita ngomongin dalam bentuk rumah atau dalam bentuk mobil deh misalnya gitu. Mimpinya tuh bukan Avanza. Mimpinya tuh bukan punya mobil Jazz. Mimpinya tuh bukan cuma punya mobil Fortuner. Tapi mimpinya tuh pengen Ferrari. Gue maunya Ferrarinya yang pokoknya tahunnya paling yang nggak baru-baru banget, tapi yang harganya udah 5M. Misalnya Spider yang 458, misalnya kayak begitu. Sekali berani mimpi, gede banget. Gitu. Nah, saya mikir, oh kalau saya jawab pertanyaan saya A, oh kerjaan saya sudah cukup gitu ya. Dan Sally juga, oh iya Andri, kita udah sama-sama kerja gitu. Saya fotografer, Sally beauty artist, teman-teman. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang pernah masuk sharing aku sama Sally juga dulu yang kita bahas tentang pekerjaan kita. Kerjaan aku sama Sally ini pekerjaan yang benar-benar kalau kita bilang tuh dulu ya tahun 2019 ya Sally, kita Dre, halo Dre, suaranya hilang Dre. Dre. Teman-teman tunggu bentar ya. Nge-lag nih. Kita masuk lagi ya. Sorry, teman-teman. tes. Masuk ya teman-teman. Masuk Dre, masuk Dre. Oke. Aku share lagi ya materinya. Oh, oke, sini. Thank you. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Nah, singkat cerita tadi kan kita ngomong, kita udah punya upaya belum ya gitu ya, untuk melakukan mimpi yang kita lakuin teman-teman, yang benar-benar kita punya gitu loh. Ya,
Pertama nih, kalau kita mau ngomongin mimpi yang besar banget, suaranya masuk nggak sih? Suara oke, Dre, masuk banget. Suara oke ya, teman-teman, oke. Jadi apa sih upaya yang udah kita lakuin gitu? Oke, saya kerja. Aku sama Sally sama-sama kerja. Kita kerja di kerjaan tuh yang konvensional yang kayak kita bilang tadi ya. Aku fotografer, Sally beauty artist ya. Secara pekerjaan sih pekerjaan itu oke banget, teman-teman. Ya, bener-bener oke banget. Dalam arti gimana sih? Ya udah kita dibayar cukup mahal juga kok. Itu satu trip kita bisa pergi 30 juta, 45 juta gitu kalau ke Paris gitu untuk bawa satu klien. Sally juga sekali treatment sebulan bisa dapat bersih 50 juta kayak begitu. Tapi kita mikir teman-teman, yang pertanyaan yang paling menusuk banget dalam hati saya ya, saya mau kerja itu sampai usia berapa? Sally mau kerja itu sampai usia berapa? Gitu. Terus kita mikir lagi teman-teman. Suaranya feedback ya? Nah, oke. Nah, kita mikir lagi teman-teman. Bisa nggak kalau kita nggak foto, kita dapat uang? Bisa nggak kalau Sally nggak foto, kita dapat uang? Sally nggak treatment orang, dapat uang? Dan itu nggak bisa aku jawab sama sekali di pertanyaan itu, gitu loh. Itu benar-benar ngerubah, oh iya ya, mau sampai kapan? Nyaman sih, nyaman banget teman-teman ya Sally. Pada saat itu kita nyaman banget sama pekerjaan kita yang lama teman-teman, gitu. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman, masih nggak masuk sharingnya. Hilang ya layarnya. Layarnya hilang, Dre, layarnya. Kenapa ya? Sorry. Masuk? Teman-teman? Oke. Lanjut ya teman-teman ya. Suaranya aman ya? Feedback? Nggak feedback kan? Aman teman-teman? Aman, Dre, bagus. Nah, teman-teman, ini achievement yang saya dapetin di tahun 2019 dan di tahun 2020, teman-teman. Ya, kalau dibilang sih, kenapa sih, Andre, lu ngeliat banget sama yang namanya achievement, gitu ya. Kenapa sih lu ngeliat banget sama yang namanya prestasi, gitu ya. Aku banyak ketemu sama teman-teman ya, termasuk ada di grup aku juga. Mungkin dia mindset-nya ada yang salah gitu, teman-teman. Dalam arti, kenapa Andre harus gedein prestasi? Kenapa Andre harus gedein income? Aku baru bisa jawab di tahun ini, teman-teman. Aku baru benar-benar bisa jawab di tahun ini. Kenapa aku ngotot-ngototan harus punya prestasi yang bagus di tahun ini? Ya, di tahun 2021 aku nggak mau kecolongan lagi kayak tahun 2020. Kenapa? Dengan prestasi yang aku sekarang dapetin, ya, aku ngerekrut orang jauh lebih gampang, teman-teman. Beneran, jauh lebih gampang. Aku bisa ngomong sama teman-teman yang lain yang baru-baru. Aku leaderku, aku top segini, aku ranking ini, aku begini. Kenapa? Karena aku tahu bisnis ini tuh penting banget buat aku. Bener-bener penting banget buat aku. Gitu loh. Ko Norman bilang, Dre, dikit lagi ya achieve nih. Oke, gue kejar. Dre, dikit lagi ini nih. Oke, gue kejar. Pokoknya dikit lagi aja terus. Biarpun masih 1M, dikit lagi kalau katanya Ko Norman. Pokoknya oke, dikit lagi kita kejar. Dikit lagi kita kejar. Pokoknya kita gitu. Nah, akhirnya benar, teman-teman. Ya, achievement-nya sih oke, kelihatannya enak banget. Banyak Dre, apa segala macam gitu ya. Kita lihat nih teman-teman. Ya, ini pertama kali aku datang ke acara Vision. Ya, jadi kalau teman-teman yang lahirnya saat pandemik ya, untuk teman-teman baru yang belum kenal sama aku, teman-teman yang baru joinnya saat pandemik ya, belum masuk ke UOB, belum pernah training ke kantor kita yang lama gitu ya. Ini aku pertama kali datang di acara ini, teman-teman. Ya, acara tanggal 15 Oktober. Ko Norman ngajak aku, Yundre, kita ke acara sini. Aku bilang, ya udahlah ya, aku dengerin aja dulu ada apa gitu kan. Dan teman-teman lihat deh, aku yang mana ya. Aku juga baru sadar nih teman-teman ya, lucu tuh. Aku jadi ngeliatin Instagramnya Ci April ya. Lah, ada muka gue lagi melongo gitu. Gue bilang, wah, gue duduk paling depan. Duduk persis di depan speaker guest utamanya, teman-teman. Kenapa? Karena gue pengen semua yang diomongin itu tuh masuk ke telinga gue. Gitu loh. Benar-benar gue pengen banget kayak begitu. Gue nggak mau duduk-duduk di belakang. Banyak, kalau kata Kode ini, banyak ngomongnya. Banyak banyak yang ngobrol, banyak yang main handphone, ada yang main game, ada yang mungkin lagi push rank, kita nggak tahu. Ngantuk. Oke. Nah, jadi kita benar-benar pengennya paling depan. Di sini kita mikir, teman-teman. Wah, mikir banget. Kok bisa ada speaker anak umur 18 tahun, tapi income-nya bisa besar, gitu ya. Pasangan suami istri income-nya besar, gitu ya. Terus ada orang yang menurut aku sih, dia bukan profil seorang agent asuransi, gitu ya. Tapi kok profilnya bagus, gitu. Si April gitu, kok oke ya. Gitu. Oke.
penasaran lah, kita pengen tahu bisnis ini jauh lebih lanjut gitu. Sampai pada akhirnya aku langsung join, teman-teman. Ya, tahun 2019 Oktober aku memutuskan untuk join sama Konorman. Ya, di bisnis vision ini. Nah, teman-teman, aku baru sadar setelah aku ngerekrut cukup banyak orang, ya. Teman-teman boleh jawab yang ABC nih ya. Aku kasih sebuah pertanyaan. Aku pengen tahu aja. Ada lupa. Suaranya masuk tuh. Oke, Mak. Oke. Teman-teman, aku tulis kelihatan ya. Oke, aku tulis kelihatan ya, Pak. Kelihatan kok. Oke, teman-teman, pas pertama kali ditanya sama orang yang ngerekrut, yang diajak sama bisnis ini, ya respon teman-teman gimana? A, langsung join. Jangan dibalas dulu ya, teman-teman. Ini jawab di kolom komentar aja. Ya, B, mikir dulu. C, tunggu lu sukses. Tunggu lu sukses baru join. Nah, ini bukan mikir dulu ya? Enggak ya, jawab langsung tidak ya? Enggak, yang pertama langsung join, yang kedua lihat dulu. Oh, ya, Kalau mikir dulu, kalau betul. Andre sukses, kita baru ikut. Yang ketiga, enggak deh, hidup aku flat-flat aja, Sel. Oh, berarti Tuh, misalnya. flat hidupnya. Tidak dan merasa gagal. Merasa susah. Teman-teman, ada nggak yang A atau B atau C? B. Oh, ada yang mikir dulu. Jadi nggak langsung join ya? B. Ada yang langsung A. Aku A. Aku A. B. Ada yang mikir dulu juga. Stanley aja mikir dulu. Oke. Waktu dulu saya join setelah doa. Keren Asmi. Oke. Ada yang C. Tidak. Merasa susah. B. Mikir dulu. Oke. Jadi beragam banget ya jawabannya. Kalau saya langsung A, teman-teman. Nggak tahu kenapa. Saya sama Sally, yuk langsung gitu. A, join gitu kan. Nah, kita kan orangnya kan dulu mikirnya belum mikir panjang, teman-teman ya. Jadi ditawarin begini, kita lihat bagus, ya udahlah, join aja dulu gitu ya. Toh yang ngajakin gue pada saat itu kan udah sukses Konorman gitu kan. Jadi kita nggak tahu apa-apa dulu, udahlah gue join aja dulu. Nah, pas lagi aku udah ngejalanin bisnis ini dan aku mulai merekrut, teman-teman, ternyata tuh bener jawabannya tuh ini gitu loh. Ya, ada yang langsung join. Ada yang mikir dulu gitu ya. Yang ketiga, enggak deh, langsung ditolak mentah-mentah gitu loh. Nah, benar teman-teman ya. Aku langsung ajak Sally ya. Jadi orang yang pertama aku ajak itu sebenarnya tuh ada satu orang namanya partner aku juga. Cuman tuh aku langsung ajak Sally juga di saat yang bersamaan. Gitu. Nah, si Sally ini aku ajak dan dia punya ambisi yang cukup bagus juga sama kayak aku gitu. Dan aku nggak sengaja ketemu sama Kode ini pas lagi kita duduk ya Sally di Starbucks. Kode ini datang gitu dan kita ngobrol sama Kode ini waktu itu. Dan boleh saya cerita yang ini sih. Oke, teman-teman, kalau aku nambahin doang ya. Jadi kalau Konorman itu kan pertama kali Oktober 2019 kenalan sama Andre itu dari Facebook. Mereka kenalan, Konorman cuman tunjukin layar biru. Andre dapat respect-nya dari Konorman. Wah, ini Konorman ini bagus nih gini-gini. Akhirnya Konorman undang ke acara yang tadi tuh. Akhirnya pulang dari situ Andre langsung join, teman-teman. Nah, kalau story dari aku sendiri, ini just info aja, aku sama Andre totally kita udah kenal lama dari 2016. Kita temenan, jadi ibarat jeleknya Sally Andre udah tahu, jeleknya Andre Sally udah tahu. Nah, sampai akhirnya 2019 ini, nggak lama dari Andre join, Andre bilang, Sel, gue ada bisnis bagus, lu ikut deh. Kalau kan sering ke Jakarta gitu, sebulan sekali buat update treatment di klinik lu gitu kan. Jadi ya udah, even nggak harus kesini pun aku pasti ke Jakarta, teman-teman. Tapi bedanya adalah ya udah deh, gue datang Dre gitu, ketemu lah akhirnya. Nah, aku kenalannya justru belum sama Konorman dulu, teman-teman ya. Aku langsung ketemunya pas itu sama Koden gitu, dan itu tidak direncanakan gitu loh. Kayak pengen aja lihat gitu suasananya gimana. Akhirnya ketemu Koden dan Ci Inge. Puji Tuhan teman-teman, di sana tuh dijelasin garis besar sama Koden dan Ci Inge gitu, kayak oh layar biru gini. Nah, aku cuma mikir seorang Sally gitu ya, kayak income cuma berapa, paling di Palembang waktu di salon aku tuh income-nya sekitar 50 juta teman-teman per bulan. Nah, itu bersih ya teman-teman. Cuman gini, yang jadi masalahnya adalah kan selalu melihat peluang. Jadi ketika ditawarin apapun sebenarnya aku sampai hari ini pun akan lihat gitu loh. Kayak oh Sally mampu nggak? Sally yakin nggak gitu?
dan aku bisa nggak di sini gitu. Jadi balik lagi kepercayaan diri sendiri ya teman-teman. Nah, ketika aku lihat di sini tuh peluangnya bagus, aku bisa hitung semuanya kayak layar biru segala macam. Nah, waktu ketemu sama Koden tuh kutanya teman-teman, Koden kan udah expert, aku bilang wajar dong Koko udah income bisa sukses di sini. Sedangkan Sally kan ibarat kalau aku mutusin untuk join di bisnis ini, aku baby loh, aku bilang aku nggak ngerti apa-apa kayak bayi baru lahir gitu. Nah, gimana nih kok udah ada belum kayak contohnya proving ketika orang jalanin bisnis ini bisa sukses cepat gitu. Nah, ternyata Koden bilang kayak dikenalin tuh, kayak diceritain segala macam bukti di sini banyak teman-temannya, orangnya ada, kita bisa ketemu dan kenalan tuh dibawain di depan mata gitu. Kayak mau apa lagi lu, ibaratnya kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi kayak, oh, nggak salah ini kok 19 tahun bisa. Nggak salah ini 20 tahun bisa. Pokoknya di bawah umur aku teman-teman, di bawah 25 tahun. Itu income 1-2 tahun fokus di sini. Itu dari percepatan income ke 0 ke 100 tuh cepat sekali. Dan itu tuh di luar, bener-bener di luar apa ya, kayak pola pikir aku pada hari itu. Akhirnya aku bilang, wah aku harus coba nih. Mereka bisa, apapun ya teman-teman, aku harus bisa, aku bilang gitu. Jadi akhirnya benar teman-teman, aku mutusin langsung joinnya ini nggak bisa sesimpel itu ya teman-teman. Kalau Andre kan emang tinggalnya di Jakarta, kalau aku kan punya salon dan sorry ya teman-teman, income aku tuh ketika itu belum pandemik, income aku lagi naik-naiknya. Jadi kayak teman-teman aku dari Palembang pun tahu sampai akhirnya aku pernah dibilangin, gila lu Sel, kayak income lu lagi, maksudnya karir lu lagi naik-naiknya di bisnis beauty gitu. Pokoknya marketnya udah ibarat tuh orang udah yang nyari kita teman-teman. Dan Palembang itu kan bukan kota yang gede banget ya, maksudnya nggak kecil tapi nggak besar juga gitu. Dan marketnya tuh aku udah pegang teman-teman dari kayak orang-orang topnya Palembang gitu ya, puji Tuhan dikasih percaya. Cuman aku lihat kayak aku tuh berusaha sebelum aku dikenalin bisnis ini. Cara yang namanya kita tuh bikin bisnis ini, aku tahu teman-teman. Satu hal yang aku tahu sebelum aku join di Business Vision, aku tuh kalau mau sukses tuh aku harus dibayar mahal jasaku tuh. Apapun yang aku kerjain teman-teman. Jadi aku tuh dari dulu tuh selalu mencari cara, cari batu lompatan, gimana caranya aku tuh harus selalu upgrade teman-teman setiap tahunnya. Pencapaian aku tuh harus oke. Kemarin pada saat aku usia 24 tahun, aku punya klinik tanpa bantuan siapapun teman-teman, nggak ngerti beauty, banyak bidang sebelum itu ya sebenarnya. Aku tuh nggak pernah yang namanya mengalami kayak bangkrut atau apa, karena aku pakai hati gitu loh, pakai hati, otak, dan pikiran selalu kelola bisnis gitu kan. Jadi ibarat walaupun susah tuh pasti nggak pernah tuh mengalami yang namanya kayak kerugian. Pasti aku bisa at least balikin modal lah. Nah, tapi ketika running, income-nya tidak sesuai yang aku mau, aku pasti cari lahan yang baru gitu, teman-teman. Dan income aku selalu naik. Nah, puji Tuhan itu usia 24 tahun, kita single, nggak punya pasangan, nggak punya anak gitu kan, nggak ada tuntutan dalam waktu dekat mau nikah, mau beli rumah, mau beli mobil. Hidup aku tuh bener-bener nyaman, teman-teman. Income 50 juta di kota Palembang ya, mau ngabisin duit pakai apa coba? Itu mau beli barang-barang liburan kemanapun yang aku suka pun, aku nyaman sekali pada waktu itu. Gitu loh, Dedek minta apa aku bisa kasih gitu. Kebetulan puji Tuhan tuh orang tua juga yang tidak bergantung sama aku gitu. Dan mereka udah sukses gitu loh teman-teman. Jadi kayak ya udah mau ngapain gitu kan. Nah, cuman aku tuh tahu ke depan kalau 5 sampai 10 tahun ini passion oke banget sih aku jalanin ya. Tapi aku mikir kalau nanti aku udah mau nikah gimana gitu. Sistem bisnis ini tuh benar-benar ketika aku nggak ada, aku tuh berusaha teman-teman ciptain sistem pada waktu itu. Tetap running teman-teman, nggak ada aku menyerah sama sekali. Aku udah ajarin terapis aku baik-baik gitu kan. Aku udah kasih semua kayak kepercayaan dan hati, bahkan materi juga udah dikasih. Soalnya kayak beberapa treatment di klinik tuh ada, misalnya di satu dia pegang treatment gitu kan, aku udah sekolahin teman-teman si terapis aku ini. Jadi kayak bukan mbak-mbak doang yang kita tarik, kita ajarin, enggak. Kayak orang yang misalnya tuh good looking banget dan berpendidikan ya, enak dilihat, aku bilang ya udah deh kamu ikut aku sekolahin kamu. Jadi kayak beberapa treatment, 1-2 treatment yang dia pegang tuh memang knowledge-nya tuh aku sekolahin dia, sertifikatnya official gitu, dari Korea, dari mana gitu. Tapi tetap aja teman-teman, I don't know kenapa ya, kepercayaan itu mungkin di kota Palembang karena udah pegang market orang besar gitu, mereka maunya sama aku. Padahal harga aku udah mahalin banget teman-teman. Jadi treatment aku tuh ya, kalau misalnya di teman-teman tahu facial itu kan mungkin ada yang dari harga 100.000, 200, sama dokter bahkan 500 gitu. Kalau aku langsung tembak 750.000 teman-teman untuk facialnya doang gitu kan. Cuman 2 jam
Ya sehari aku bisa pegang 7 sampai 5 orang lah, paling sepi itu 5 orang pasti teman-teman. Jadi aku tuh dibayar mahal, tapi memang high quality ya teman-teman. Jadi pokoknya profit 100 juta, aku belajar lagi, ambil treatment baru lagi. Sekali ambil course itu ilmu mahal teman-teman. Itu bisa bayar 50 sampai 100 juta untuk dapat sertifikatnya aja. Belum kita bawa produk itu satu treatment ke Palembang gitu kan, alat-alatnya segala macam. Jadi aku benar-benar mau berinvestasi itu di ilmu leher ke atas gitu kan. Jadi biar aku tuh benar-benar bisa dibayar mahal banget, dan aku udah mikir panjang tuh jenjang karir aku gimana, harus bisa ciptain sistem. Ternyata nggak mudah teman-teman. Walaupun aku tidak akan berhenti ya, kalau memang kemarin jodoh aku nggak dikenalin nih sama Andre bisnis ini gitu kan. Sampai ada akhirnya tuh ketika ini Koden ngomong buktinya ada, aku bilang aku cuma mikir income aku 50 juta, aku bilang. Kalau misalnya aku mau income 100 sampai 150 juta, aku harus bikin tuh salon aku berarti 3 cabang loh di Palembang, aku bilang. Persaingan semakin kuat dan aku selalu belajar gitu kan. Dan ini tuh ada jalan yang lebih mudah menurut aku. Dan nggak perlu modal teman-teman. Jadi kayak aku tuh nggak mau tuh kalau bisa pakai modal sendiri, kenapa aku harus dari orang tua gitu kan. Kayak aku nggak suka teman-teman pakai bantuan orang lain, karena memang dari kecil tuh diajarin mama dari susah teman-teman ya. Jangan ngomong masalah susah deh. Zaman dulu Sally duit jajan itu zaman SMP SMA cuma 5.000 gitu kan. Kayak aku selalu nabung gitu. Nggak pernah lah aku minta sama orang gitu kan. Jadi memang dari kecil udah dikasih tau mama nggak boleh jadi beban orang lain gitu. Kita harus berdiri di kaki kita sendiri. Minimal kalau kita lu nggak bisa bantuin orang, lu jangan nyusahin orang gitu kan. Nah, jadi akhirnya ketika aku dijelasin bisnis ini dan aku lihat buktinya ada, terus aku tanya, kok aku kan kalau pakai behel simpel nih, aku tanya cuman kayak pertanyaan-pertanyaan anak-anak lugu gitu kan, kok aku ya kalau cari behel aku mau pakai behel nih, aku bakal cari dokter yang paling terkenal nih misalnya. Terus kalau aku suka musik, aku pasti cari seni musik yang paling bagus nih di mana. Nah, kok kan nawarin aku bisnis insurance, aku tanya, emangnya Allianz udah terbaik kok, aku bilang. Nah, Odin udah bilang tuh company profile tuh dikeluarin. Ya udah, akhirnya aku pikir ya udahlah ya, nggak ada negatifnya sama sekali, nggak ada resikonya. Kalau orang lihat ya, tapi jujur teman-teman, effort yang aku bakar, yang aku perjuangkan itu besar banget teman-teman. Income 50 juta aku tutup teman-teman. Jadi Oktober ini dijelasin, November aku langsung peralihan, bujuk mama papa aku, kasih mereka pengertian, karena aku kan cewek teman-teman, anak paling gede di sana satu-satunya gitu loh. Jadi kayak nggak segampang kita tinggal daftar AJI gitu, tapi aku udah mau gitu. Aku bilang deh aku mau gitu, tapi aku bujuk dulu orang tua aku sampai akhirnya Desember papa mama aku kasih restu. Puji Tuhan teman-temannya, setelah drama panjang akhirnya Januari aku beresin semua teman-teman. Itu tutup total, aku pamitan sama klien-klien aku. Dan akhirnya per 1 Februari, teman-teman. Nah, inilah kurang lebih perjalanan kita 2020, teman-teman. Nah, ini lucu sih, teman-teman. Jadi, sharing dikit nih. Kita kan join tuh akhirnya kan, udah mutusin dong jadi BP, udah selesai. Itu Januari tuh holiday. Kita kan ke Jepang bareng tuh pada saat itu. Ya, aku sama Sally sama keluarga kan, ya udah ke Jepang bareng-bareng. Pulang, Sally pindahan ke Jakarta buat kita langsung ikut training tuh. Sabtu pagi dulu di Yobi kita datang jam 8 training. 4 minggu berturut-turut, pokoknya kita nggak pernah nggak datang ya pas lagi di bulan Februari. Training deh pagi, ikut BP1, siang ikut BP2, malam ikut Konorman gitu, Senin datang AWS LWS gitu teman-teman ya. Jadi per Januari itu aku pamitan, Februari 1 Februari aku ingat banget, aku udah ready. Ibarat tuh kita kayak mau siap perang teman-teman. Udah daftar nih di perang, pengen udah pergi perang, tapi kan nggak mungkin tuh aku pergi perang nggak bawa senjata, nggak tahu siapa-siapa, jadi aku harus belajar pun aku berusaha belajar itu ibarat bener-bener ya nggak ngerti kan, jadi kayak Andre ngulang lagi dari awal karena dia basicnya pun belum kuat banget fondasinya. Akhirnya dia bilang biar dia lebih mantap dan aku mulai nerima ilmu pertama aku, akhirnya mulai tuh teman-teman. Februari 4 minggu kita nggak pernah miss yang namanya pagi siang sore malam setiap Sabtu. Nah, tapi hasil ya teman-teman per 1 Maret itu udah mulai mau ketemu orang teman-teman, ya udah mau menjalanin tuh BP 1 sampai 5 teman-teman, langsung dong COVID. Wah, itu aku sempet shock kayak, yang kita pelajarin sama ini nggak bisa kita pakai loh, gimana loh itu kan. Jadi kayak kita muter otak teman-teman. Udah nangis-nangis juga sih, sempet kayak, gimana gitu kan. Jadi closingan nggak ada sama sekali teman-teman. Tim juga nggak ada, belum ngapa-ngapain, kita cuma berdua aja udah, pokoknya nggak ngapa-ngapain, pokoknya berdua aja. Nonton Netflix ya, itu filmnya semua udah kita tonton ya. Ini film-film yang kita nonton saat itu, kita sampai kaget ada yang meninggal juga di karakternya.
Intinya kita nonton terus deh pokoknya. Wah, Maret, April, Mei kita geber buat nonton terus. Pokoknya kita nggak mikirin vision, bodo amat kita waktu itu. Karena Itu bahaya gini banget, teman-teman, waktu di Maret, April, Mei itu pertama bingung. Waduh, gimana nih COVID gitu kan. Kedua, ya udahlah wajar kita di rumah gitu kan. Toh income masih ada saving yang lama. Jadi nyaman teman-teman. Ibarat bodoh banget sih kayak gini, kayak nggak nyadar teman-teman. Wah ini tuh terus enjoy nonton Netflix segala macam, bilang aja sih belajar tapi belum berani, kayak masih malu-malu, masih belum berani speak up di sosial media gitu kan. Pokoknya jujur ya teman-teman, di sini tuh kategorinya kita bener-bener nggak ngelakuin sesuatu hal yang bermakna sih dalam hidup. Tiba-tiba udah pagi lagi, oh iya training, tapi nggak ada teman-teman, cuman kayak ya udah gitu loh. Sampai pada akhirnya kayak kita udah mulai lockdown kebuka, udah mulai nih ngeluh doang teman-teman, pokoknya ngeluh doang tapi nggak ada action, bener-bener. Jadi tuh kita bingung juga. Dan lebih gokilnya lagi, Sally sama Ane nggak pernah nanya ke Norman, kok kita tuh mau ngapain sih, kita gimana sih caranya, tuh nggak pernah juga mau nyari leader gitu ya teman-teman. Masih sok kepintaran, masih sok lah, duit masih banyak nih buat backup misalnya kayak gitu teman-teman. Sampai pada akhirnya Juni itu kalau nggak salah aku tuh hitung teman-teman, yang awalnya pemasukan aku 50 juta per bulan, Andre berapa per bulan kan, 50 juta lah let's say, dia bisa cari gitu kan. Harusnya income kita tuh 100 juta teman-teman per bulan. Tapi dari Januari sampai ke Juni itu tuh income kita dari Vision cuman berapa, nggak sampai 20 juta teman-teman. 20 juta lah paling. Bayangin teman-teman, jadi ibarat pengeluaran kita tuh lebih gede daripada pemasukan gitu kan. Nah dari situ kayak ketampar banget sih, gila gimana nih, nggak bener nih begini, sampai kayak shock banget gitu pertama kali coba tulis ya, oke kita tulis deh pengeluaran kita gitu kan. Jadi akhirnya dari situ teman-teman bermulai. Nah dari kita ketahuan ketika kita semuanya serba minus, kita nggak ada pemasukan, akhirnya di sini teman-teman mata kita terbuka dan kita harus berusaha banget. Oke, akhirnya bulan Juni kita mulai keluar, beraniin diri tuh keluar dari zona nyaman ya, benar-benar kita yaudahlah, ini banyak drama sih, nangis kita apa segala macam gitu. Dan nyokap kita berdua itu kayak nyuruh kita tuh yaudahlah lu mendingan merit aja gitu. Karena di saat itu tuh udah ada mulai omongan mau merit tuh. Nah di sini dramanya makin panjang lagi teman-teman. Tapi singkat cerita tuh di sini malah jadi tekanan kita buat gerak, ayolah Sel, yuk kita fokus deh gitu kan. Juni kita Vision keluar tuh, bener-bener nggak pernah di apartemen tuh lama waktu itu, benar-benar sehari ketemu tuh, tiga sampai 4 orang. Itu tiap hari. Kalau orangnya bisa ketemu. Kalau orangnya nggak bisa ketemu, kita paksa Zoom gitu. Harus tiap hari itu teman-teman, nggak ada miss. Juli, Agustus, itu kan September itu benar-benar billion unit semua kesentuh tuh 4 bulan itu tuh. Lebih deh pokoknya. Udah kan? Nah, itu teman-teman. Pokoknya dari Bekasi, Pluit, Tangerang, wah semuanya deh kelilingin. Iya, kita muter-muter banget deh. Siapa aja yang mau ketemu, kita samperin. Ya. Gitu. Nah, akhirnya di bulan Oktober itu, November, jujur gimana ya kalau kita bilang tuh kemarin agak drop gitu, karena kan fokus kita juga agak kepecah tuh, ngurusin kita merit lah, Sally nyobain baju, aku juga kemana gitu, lihat tempat wedding itu. Jadi teman-teman kalau yang udah mau, untuk yang udah merit oke gitu kan, tahu pengalamannya gitu kan. Untuk yang belum merit ya itu ternyata tuh persiapan merit tuh cukup lengkap dan cukup banyak gitu loh. Yang ditambah lagi persiapan wedding kita tuh teman-teman, aku kan di Palembang, jadi kita tuh bingung kalau kita rayain satu tempat gitu kan, kayak nenek, keluarga, semua yang anak-anak kecil-kecil, sepupu aku tuh, mereka pada nggak mau datang, teman-teman, takut, even sampai hari ini gitu loh. Jadi kita akhirnya mikirin, udah bilang nih, wah stres deh teman-teman, karena mikirin gimana itu acara. Aku udah bilang sama Andre sama orang tua gitu kan, kayak ya udahlah kita pemberkatan aja gitu. Cuman karena aku sama Andre sama anak pertama, kayak ya udahlah pengertian kasih ke mama, mereka sampai kayak sedih banget kalau sampai nggak dirayain. Alhasil tuh kita rayain dua tempat teman-teman. Nah terus yang bikin kita makin stres lagi tuh ya teman-teman nih, untuk yang baru mau mikirin mau merit atau misalnya udah punya tujuan buat serius sama pasangan ya, wah biaya menikah tuh merit ya gila banget loh teman-teman. Luar biasa. Ini tergantung orang sih sebenarnya ya. Kita nggak bisa bilang kayak Andre kan gaya apa segala macam. Cuman kita manusia dan kita juga orang yang punya mimpi. Kita hitung-hitung biaya merit kita itu biayanya gila juga ya, dan kita nggak mau dibayarin sama orang tua teman-teman. Itu gokilnya kita sama Sally, dan aku merasa oke,
kita harus merit, dan merit kita harus bagus banget. Kita harus punya baju yang bagus, aku juga harus punya baju yang bagus, tempat yang bagus, dekor yang bagus. Banyak banget teman-teman. Tapi satu hal teman-teman, puji Tuhan sih, kayak kita ambil contoh dari Konorman juga lah, kayak Konorman tuh berani kayak ngomong, misal waktu dia dapet reward Mercy kan, even dia Januari dikeluarin nih promo, dia udah ngomong dulu teman-teman sama semua orang bahwa dia tuh dapat Mercy dari Allianz gitu. Jadi kalau nanti tahun depan dia nggak dapat, dia malu kan. Akhirnya dia nge-push diri dia secara positif karena Konorman tuh tahu banget kualitas diri dia. Kalau dia memotivasi diri dia dengan cara seperti itu bisa tercapai. Bener teman-teman, sama. Itulah yang Sally sama Andre lakukan. Jadi kayak dari awal kita bilang, oke, mau gimana nih nikah? Mau bayar sendiri? Oke, bayar sendiri gitu. Jadi benar-benar semua kita bayar sendiri, teman-teman. Rumah dipaksa sama orang tua, iya, dia paksa ambil. Padahal kalau kita mau nyaman dengan income kita sekarang, itu kita maunya ngambil apartemen, teman-teman. Wah, itu nyamannya bukan main. Kita mau beli apa aja bisa. Tapi akhirnya orang tua nuntut untuk beli rumah. Kita tahu nggak? Tanya sama diri sendiri, mampu nggak? Mampu. Gue sih yakin mampu gitu, kata Andre. Wah, gue juga mampu sih. Ya udah, ambil teman-teman. Semua income dari sini. Ya itu juga karena syarat buat marriage ya dari orang tuanya Sally gitu. Jadi kita benar-benar ya udahlah, ambil aja gitu. Mikirnya belakangan cuman tuh dalam arti kita udah hitung dan kita mampu gitu. Jadi emang harus ada tekanan seperti ini dulu, baru kita benar-benar kayak geraknya tuh, wah, ngebutnya ngeri banget pada saat itu. Dan Desember kita fokus lagi untuk vision gitu. Nah, cuman teman-teman, ini ada satu kata nih ya, yang aku bilang cukup kayak namparin untuk anak-anak muda sih ya, terusin aja ragunya, misalnya gitu. Terusin aja takut mulainya, terusin aja rebahannya tuh. Nanti lama-lama sadar kalau itu semua sia-sia. Terus sayang deh, waktunya udah tua, nggak ada tenaga. Ya, ini jangan sampai teman-teman terjadi. Benar-benar jangan sampai terjadi untuk anak-anak muda apalagi. Ya, yang ada di sini. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin tadi kan topik utamanya adalah start strong. Oke, start strong kan. Kita mau mulai yang benar-benar tuh kencang cepat gitu ya. Goal udah dibikin dong sama teman-teman semua ya. Konorman udah bikinin goalnya, leader-leader udah bikinin goal buat semua teman-teman yang ada di sini, dan teman-teman sendiri pasti punya goal juga. Oke? Nah, kita mau ngasih lihat nih tanda. Teman-teman. Ini income saya sama Sally kemarin yang masuk di bulan Januari, teman-teman. Ya. Kalau dilihat, akhirnya kita bisa dapat slip gaji tuh 130 juta gitu kan. Kita senang juga. Wah, gila nih, akhirnya nge-hit juga gitu. Jadi kita bisa branding, kita bisa pengen ngerekrut lagi, kita dapat tim yang lebih bagus lagi gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, satu hal, bukan masalah angkanya di sini teman-teman ya, bukan masalah angkanya, bukan masalah income-nya teman-teman, tapi yang dipikirkan di sini cuma satu teman-teman ya. Semua yang sampai besar, kok feedback ya, kamu joinin ini ya, bentar teman-teman. Nah, tes. Nah, oke teman-teman. Kok masih feedback? Aman ya teman-teman suaranya ya? Emang dari sana. Aman, Dre. Oke. Nah, teman-teman, jadi yang saya pikirin ya, bukan masalah income-nya teman-teman. Saya percaya Konorman sekarang income udah 500 juta per bulan aja, itu mulai tetap dari 1 juta teman-teman. Oke, dan itu aku tahu banget pasti banyak proses yang harus dilewatin. Teman-teman coba tanya deh sama diri teman-teman sendiri. Tanya ya dalam diri ya, saya udah pantas dan layak belum dapat income 500 juta per bulan? Ya, dengan effort yang teman-teman bilang. Kalau nerima duitnya sih enak teman-teman. Wah, enak banget kalau nerima duitnya 500 juta. Oh, gue terima kok 500 juta, gue siap. Sorry, kalau mau dapat income 500 juta per bulan di Vision, ya, itu tuh yang dibangun fondasinya tuh nggak bisa kayak teman-teman yang mungkin sekarang belum lakuin gitu. Itu benar-benar butuh effort yang besar banget untuk bisa punya tim yang kuat, punya tim yang solid ya. Semuanya harus benar-benar tuh di-maintain banget, semuanya harus benar-benar tuh dirangkul banget teman-teman mau dapat income sebesar itu. Saya pernah loh nanya sama orang, bro, lu udah pede belum dapat income 500 juta? Pede lah gue. Tapi gue kayak ketawa gitu dalam hati gue, gila nih orang. Pede banget dapat income 500 juta, tapi pas lagi kita lihat kinerjanya tuh, sorry, masih jauh banget gitu untuk dapat income sebesar itu dan kinerja lu yang kayak gini gitu loh. Kalau nerima income 500 juta masuk rekening sih, bisa-bisa aja, kita happy-happy aja. Tapi untuk achieve itu, ya, teman-teman harus lihat dan berkaca gitu. Bener nggak sih gue udah bisa gitu. Dan kita pun mulai tetap dari awal, teman-teman. Ini income aku pertama kali join Division, 6 juta. Ya, karena kan aku BP, hitungan cepat tuh teman-teman kemarin. Ya, justru mulai dari BP itu, aku dan Sally ngerasain yang benar-benar tuh gempuran tuh, yang benar-benar tuh bertubi-tubi.
ya nangisnya udah berkali-kali kita, udah apalagi Sal? Banyak deh. Iya, pokoknya kalau misalnya satu hal aku juga belajar dari Ko Norman banget ya. Kalau kita susah tuh orang lain nggak perlu tahu gitu. Jadi kalau teman-teman lihat income-nya segini gitu, enak nggak? Enak banget teman-teman. Sama dulu Sally sama Anda juga cuma liatin income kayak semua orang leader senior di sini tuh, wah gila kapan nih kayak income-nya Kosten, kayak Cieni gitu-gitu, kayak gila nih kapan gue dipanggil. Dulu ya acara Vision sebelum pandemik tuh semua orang kayak Gabriel dapat semua tuh pin-pin emas ya. Kita tuh cuma bisa ngeliatin doang karena memang kita baru kan, terus kayak belum ngerti apa-apa gitu. Wah, tahun depan harus nih billion unit gitu kan. Terus kalau teman-teman tahu, Andre tuh setiap hari selama 2020 ya teman-teman, itu kan sampai Juni, jangankan yang lain teman-teman. Kita sendiri champion aja kita nggak dapet teman-teman. Belum ada teman-teman. Jadi tiap hari tuh Andre ngeluh kayak champion mana nih champion, ngomong terus sampai kayak ya udah kita berantem aja teman-teman. Berantem, aku bilang gila ya kamu tuh kayak ngeluh tulu gitu, capek aku dengarnya gitu, sampai yang pokoknya kita kalau emang berantem aja teman-teman. Tapi satu, kita tahu dan saling percaya dan saling nyemangatin gitu. Akhirnya benar teman-teman, kecapai champion dong. Juni kan udah mulai running tuh tadi yang udah nggak Netflixan lagi kan. Habis itu mulai tuh, champion unit nih gimana caranya champion unit. Andri ngeluh lagi setiap hari teman-teman. Sampai aku tuh kayak ya udah oke, diam gitu kan. Kemarin dia ngeluh, oke, kecapai gitu. Akhirnya teman-teman kecapai lagi teman-teman champion unit ya. Habis itu dia bilang, aduh kapan nih personal sales premier ya, ngomel begitu lagi, ngeluh lagi teman-teman setiap hari kayak gitu. Premier, pokoknya harus premier, gue mau premier. Mana nih gitu, premier katanya gitu. Akhirnya teman-teman dapat capai lagi. Premier. Terus double premier unit, mana nih double premier unit, pokoknya gue harus premier unit, dapat lagi double premier unit gitu. Putar otak nih gimana caranya gue harus dapat, bodoh amat. Kita gitu. Juga nggak tahu teman-teman caranya gimana. Dan setiap hari yang dilontarkan Andre tuh ngeluh, tapi satu, dia bukan ngeluh doang. Di Juni, Juli, Agustus, September itu dia ngeluh tapi take action. Tapi kalau di Januari sampai di April itu dia cuma ngeluh doang, nggak action gitu teman-teman. Jadi beda ya teman-teman. Dan ternyata dari situ kita tahu, akhirnya gue sadar, gila Dre, kalau lu nggak ngeluhin ini semua, kita nggak bakal kecapai sih. Hari ini nggak bakal ada nih prestasi papan nama kayak begini, aku bilang. Iya. Sampai akhirnya detik-detik terakhir pun tetap udah kecapai premier unit pun masih dia ngomong, wah ini harus dapet nih unit berapa M, dia bilang gitu. Pokoknya tiap hari ngeluh kayak gitu. Tiap hari gue omongin terus. Nah teman-teman, jadi apapun yang gue dapetin misalnya tadi di income yang tadi, gue juga tetap mulai dari awal gitu. Saya tetap mulai dari angka kecil juga gitu. Saya percaya Ko Norman pun juga ngerasain kok income yang kecil juga pada saat pertama kali mulai gitu loh. Terus semuanya ya, leader-leader besar mulai dari nol teman-teman ya. Orang yang sukses di Vision itu ternyata cuma saya tahu satu hal, orang yang setia sama proses teman-teman ya. Nggak bisa lu mau tiba-tiba sukses, lu mau tiba-tiba kaya di Vision, aduh lu mendingan ke Gunung Kidul deh. Ke Vision nggak bisa lu tiba-tiba sukses kaya, lu butuh proses dan butuh yang namanya pengembangan diri yang benar-benar besar banget teman-teman ya. Lu harus berani yang namanya kosongin gelas ya, copot jubah teman-teman istilahnya ya. Kalau lu udah bisa terbang pakai jubah Superman, copot tuh jubah, kita belajar lagi di sini training bareng-bareng. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa. Kita udah sombong apa segala macam, itu nggak bakal jadi. Kita harus mulai dari awal lagi. Ini punya sistem, perusahaan punya sistem udah mencetak banyak banget puluhan miliarder gitu loh ya kan, banyak banget. Tapi kalau kita pakai sistem kita sendiri, kita belajar lagi, kita nggak belajar, kita sok pengen gerak segala macam, itu nggak bakal bisa. Ada satu BE saya teman-teman ya, itu benar-benar miris banget kalau saya bilang. Ambisinya gede, teriaknya gede, pokoknya mimpinya besar, dream high banget gitu ya. Nggak pernah training. Satu kali nyobain ketemu sama orang, Dre, aku udah nyobain ketemu sama orang, udah aku bayarin Starbucks minumnya, tapi dia nolak aku. Nangis loh, telepon kita, kejar-kejar. Gue bilang, ya elah Tuhan, lo Sabtu aja kita nggak pernah lihat ada namanya training. Gitu. Tapi mau coba jalanin, tapi nyobain cara sendiri, udah ngeraktir orang Starbucks, katanya diomongin, ditolak, nangis lagi. Sampai bingung, akhirnya dia buka tempat makanan apa gitu, nggak jelas deh. Akhirnya dia nyerah, ya udah nggak apa-apa. Kita selalu bilang, aku sama Sally teman-teman ya, cuman punya prinsip satu, kita nggak mau berharap sama manusia teman-teman. Kita nggak mau berharap sama orang. Kita nggak mau berharap sama tim kita. Ya, kita berharap sama Tuhan, tapi kita lakuin yang terbaik sama tim kita. Selalu, itu aku selalu ngomong sama tim. Aku nggak mau berharap sama lu. Misalnya gitu. Aku nggak mau berharap sama Fendri misalnya. Lu do the best, gue do the best.
gitu, karena kita partner bisnis. Kita nggak mau gue cuma ngarepin ayo fan, please fan, lu BP fan misalnya gitu, atau misalnya ayo BP waduh nggak deh, lu nggak jalan, sorry, gue ada orang lain yang mau sukses bareng sama gue nggak mau ngarepin orang-orang yang cuma itu aja. Itu mindset gue sama Sally. Dan teman-teman di bisnis ini emang no baper itu adalah kunci pertama untuk jalanin bisnis vision ya. Jadi benar-benar nggak boleh baper. Kita tuh udah mikirin banget sama Sally kayak, aduh Sel, kok ini nggak jalan apa segala macam. Oh, aku langsung ketambar gitu. Pas lagi dengar omongan, Dre, kita nggak boleh berharap sama orang gitu loh. Kalau orang itu nggak bisa diharapin, kita cari orang yang lain. Ngapain kita berharap sama orang? Mending kita doa sama Tuhan. Kita minta nih ada orang lagi nggak yang terbaik gitu. Beberapa teman-teman di sini juga ada yang pernah dengar kesaksian kita ya Saleh, yang dulu-dulu kita bilang minta sama Tuhan, ternyata besoknya langsung dikasih. Dan itu yang selalu terjadi kalau kita jalanin vision, teman-teman. Nah, satu hal teman-teman, ya, ini ada relasinya sama yang tadi siang Ko Jeffrey bahas tuh, ya. Jadi aku lagi bikin materi, tiba-tiba yang dibahas sama Ko Jeffrey itu ngena banget di saya gitu loh ya. Bilang kita harus punya desire kan, kalau tadi Ko Jeffrey bilang ya, kalau tadi ada yang nonton. Dan itu tuh kayak bener banget gitu loh. Kenapa sih ada orang yang sukses, kenapa ada orang yang nggak sukses? Kenapa ada orang yang mau jalanin vision berhasil, ada yang nggak berhasil? Karena desire-nya beda. Gitu loh. Yang dilihat di vision itu beda, teman-teman. Ya, bisa nggak teman-teman ngeliat apa yang Ko Norman, aku, terus leader-leader atau Ko Jeffrey, Ko Denny, pokoknya harus bisa ngeliat apa yang mereka lihat, gitu loh. Dan tingkat pengen suksesnya itu tuh, pengen berhasil itu harus maksimal banget, teman-teman. Ya, teman-teman boleh bilang, aku gila, aku stres, atau aku apa. Tapi ya teman-teman, aku ngiri ngeliat orang-orang ada di panggung pada saat pas lagi Ko Norman undang aku di acara apa dulu ya, Ko? Acara apa ya? Yang makan-makan itu? ASN apa ya? Vision nih? Lupa deh. Itu tuh kayak, Vision Award Night. anjir, aku pengen banget. Oh ya, Vision Award Night itu ya. Gila, pengen banget itu, pengen naik panggung, gimana caranya. Itu saya ngiri loh. Gitu. Pengen gitu. Ada apa ya kalau naik panggung situ rasanya apa ya? Gitu. Nah, kalau teman-teman datang ke acara situ ngeliat ini acara keren cuman ada artis nonton doang, nggak ada rasa kayak pengen naik ke atas panggung, ya itu yang dibilang kayak, ya lu ngeliat bisnis ini biasa aja, gitu teman-teman. Tapi kalau saya sama Sally, gila, aku harus dapat pin yang kayak gitu tuh, Sel. Aku harus punya plakat yang itu tuh, Sel. Aku harus naik panggung, difoto, dan segala macam. Nah, itu aku sama Sally. Aku doang sih pada saat itu. Dan Sally makin lama kesel juga kayaknya, Sel, kamu dengerin aku ngomong terus kayak begitu. Akhirnya Sally juga, yaudah deh, ayo kita kejar juga yang kayak begitu. Gitu. Kita pengen banget dapat pin yang ini, kita pengen banget dapat yang itu. Nah, itu teman-teman. Ya, kita harus bisa share semangat itu ke tim-tim kita juga. Gimana caranya kita harus punya prestasi yang banyak banget sehingga kita bisa rekrut orang lebih banyak lagi. Nah, ini sama persis nih yang tadi Ko Jeffrey omongin, aku bahas lagi teman-teman. Penolakan tim sama nasabah itu, ya, apa nggak ada gambarnya? Penolakan tim sama nasabah itu tuh biasa aja buat kita sekarang. Beneran. Cari yang lain. Manusia itu bukan cuma dia doang gitu loh. Dan kita tahu bahwa banyak banget orang lain yang mau sukses sama kita. Gitu loh. Jadi kalau kita berharap sama orang itu doang, padahal kita udah mikirnya, gila ini linknya bagus banget nih. Kita ketemu, rekrut, segala macam, kita udah mikirin dia join. Nggak join, nggak apa-apa. Tinggal yang lain. Aku udah berkali-kali ketemu sama Sally. Terutama di bulan Januari ini kita udah set meeting ketemu sama orang lebih dari 20 orang lebih, Sally, kita udah ketemu orangnya. Gitu, ada yang join, udah masuk ke grup, yang enggak, mikir apa segala macam. Tapi gini teman-teman, aku sama Andre ini kan sharing ya pengalaman kita. Jadi zaman dulu tuh kan, kita tuh emang orangnya tuh kayak nggak mau nanya, sok kepintaran, coba-coba sendiri, dan emang biasa untuk keluarin apa ya, kayak dulu ya, pengen ajak orang BSP. BSP di Ritz-Carlton itu zaman dulu bayar teman-teman, berbayar. Terus AJI itu kan bayar tuh 225. Aku sama Andre sampai bayarin 10 orang loh teman-teman. 13 tiket kita beli. Iya, 13 tiket. Jadi kalau orang bilang, Dre, Sel, ada acara bagus, kita nggak tahu acara apa, pokoknya gini-gini, itu di Januari deh kalau salah. Berbayar 100.000 atau berapa gitu kan. Februari deh. Lupa. Karena mindsetnya salah ya teman-teman. Jadi kayak mindsetnya, oke, gue harus rekrut orang, biar orang ini bisa bikin gue kaya, bisa bikin gue sukses teman-teman. Jadi emang udah mikirnya emang gitu deh. Gaji nggak diberkatin Tuhan kan. Ya udah bayar biar orang datang teman-teman. Pokoknya lucunya kita udah set ketemu, kita udah beli tiketnya, udah ambil sama Lia waktu itu tiketnya diambilin, bayar 1 juta lebih tiketnya, 13 tiket pokoknya kita beli. H-1 pada bilang nggak bisa datang. Wah, langsung paginya kita langsung cek orang lagi. Ada yang bisa datang, nggak ada yang bisa datang. Ada loh, ada satu temen gue datang ya. Orangnya sih nggak join. Dia kayak kan bilang, iya ada dinernya nih, ada apanya. Jadi pas lagi Ko Denny ngomong, gila gue liat, nih orang nggak lihat layar sih.
lihat makan aja. Jadi Pokoknya kayak- gitu. Jadi kayak ada orang kayaknya cuma Jadi manfaatin ibarat gini makan teman-teman, gratis tuh. kayak otak, hati, dan pikiran itu emang harus balance banget sih, harus purpose-nya jelas sih menurut aku. Jadi kalau di sini ya, kalau nggak ada jiwa melayani sih, udah deh teman-teman, nggak bisa sukses kalau menurut aku. Memang Melayani tim, melayani Iya. nasabah. memang harus ada helping people banget. Ini nggak munafik teman-teman. Jadi kalau nggak ada, harus dibenerin dulu mindset-nya, balik lagi. Jadi kalau mindset-nya kita rekrut orang atau kita mau bantu nasabah itu buat bikin kita kaya, itu sampai kapanpun kita nggak akan bisa sukses teman-teman. Tapi ketika pola pikirannya udah dibenerin, oh kita tidak usah berharap sama orang lain, tapi kita akan melakukan yang terbaik buat orang lain gitu, dan selalu doa sama Tuhan, dekat sama Dia. Aku selalu pukul rata, ibarat sama nasabah ya teman-teman, ini untuk khususnya yang baru-baru join teman-teman, aku selalu nggak pernah beda ratain tuh, kayak misalnya aku ketemu nasabah 10 orang gitu, mau dia closing, mau dia nggak closing, mau dia yang closing 300.000, sama yang 3 juta per bulan, sama yang 10 juta per bulan, aku pasti prospek dia dengan cara yang sama, helping dia, ini demi kebaikan dia. Dia join nggak join, nggak bakal bikin gue kaya kok, tapi gue bakal kasih yang terbaik buat dia. Mindsetnya udah kuat banget teman-teman. Ibarat dia beli sama kita, ada chance kita bisa helping dia secara finansial, bentengnya udah kejaga nih. Tapi kalau sampai dia nggak ambil, nah itu dia yang harus khawatir ya, harus yang jaga-jaga gitu. Nah selalu mindsetnya kayak gitu teman-teman, helping dia aja. Berani ngomong sih. Iya, jadi harus berani ngomong. Mentalnya udah nggak bisa teman-teman. Ayo dong Pak Norman ambil polis sama saya, kasihan nih Sally mau nikah mau apa, nggak begitu teman-teman. Tangan kita harus selalu di atas, harus kita yang bantu Pak Norman harus ambil nih polis, karena ya di sini tuh demi kebaikan Bapak sama keluarga loh Pak, ini bukan buat orang lain, buat Bapak gitu. Harus berani keluarin yang kayak psikologi seperti itu gitu loh. Kayak waktu itu kalau misalnya teman-teman pernah dengar, kayak Tante Bernina pernah cerita, share cara dia sampein value ke orang, sampai maksa orang yang gimana ya, karena Tante Bernina tahu nih kalau sampai dia nggak punya itu bisa bahaya, dan terjadi beneran tuh sama kayak Kak Ferdi juga, sampai bisa kayak bela-belain. Akhirnya sekarang nasabahnya yang thank you banget sama kita semua di sini teman-teman, karena udah helping mereka. Nah, hal-hal value itulah yang harus disampaikan sama mereka gitu loh. Kalau kita masih belum bisa mampu transfer value-nya, masih di mata muka kita ini semuanya serba mau uang orang gitu. Kayak BE juga, gimana sih cara BE kita tuh harus sadar gitu bahwa ini tuh bisnis lu loh, bukan gua yang harus kayak kita ternak sapi ya teman-teman, harus kita tarik, harus kita ingetin gitu, harus training. Enggak begitu. Aku sama Ande selalu jam 8 tank kasih tahu ada training. Lu ikut nggak ikut ya udah terserah lu gitu kan, karena ini bisnis lo loh. Nggak bisa mau sehebat apapun Ko Norman atau leader kita semua senior di sini ngajak kita, kalau dari diri kita nggak mau berubah, sampai kapanpun nggak bakal bisa teman-teman. Harus dari diri sendiri. Otak dan mindset itu harus tahu bahwa di sini bukan bisnis orang lain, tapi di sini lu jadi owner loh. Masa lu nggak mau kembangin bisnis lu sendiri gitu? Berani bayar waktu, jangan nyaman kalau misalnya lu nggak selling, jangan nyaman kok gue jadi BE terus gitu. Gimana caranya? Kok gue nggak closing ya? Apa gue nih salah gitu? Harus cermin terus teman-teman. Sampai hari ini pun Sally sama Andre masih banget selalu belajar sama orang lain. Siapapun ngomong kita pasti ada ambil hikmahnya kayak gitu. Nah, teman-teman, ini nih yang bikin paling ngerinya tuh kemarin pas lagi momen ini, teman-teman ya. Teman-teman percaya nggak percaya ya, teman-teman ya. Aku itu orangnya kan ambisius banget ya. Bener-bener ambisius banget, teman-teman. Saya setiap jam 12 malam, Teng, ya. Ko Norman bilang, lagi udah kamu makan ya? hah? Makan apa ya? Nasi sama ini telur. Oh, enak dong. Kan ada nasi, ada telur. Sayurnya lupa. Tante Mei. Udah mut. Oke. Nah, teman-teman, ini percaya nggak percaya ya. Aku itu orangnya ambisius banget. Parah, karena aku pengen banget sukses gitu. Aku tahu, aku kalau sukses itu aku harus punya suatu hal tuh yang bisa aku banggain. Salah satunya adalah prestasi gitu, teman-teman. Tiap jam 12 malam, setelah riset dari ASN Portal, nggak lama, aku langsung buka ASN Portal. Ranking berapa gue. Terus rekrut lagi, orang lagi, closing lagi, cek lagi jam berapa, hitungin satu-satu ya, yang vision yang mana, yang alliance yang mana. Kalau nggak pernah tanyanya Ko Norman pencet terus, kok ini aman ya? Kok ini aman gak nih, kok ini kejar nggak nih, kok dapat nggak 20 top vision gitu. Karena apa? Aku tahu, aku harus naik panggung. Aku harus punya prestasi yang bagus. Itu benar-benar terjadi, teman-teman. Sampai kayak stres banget, nggak bisa tidur tuh. Kalau yang tadi kok Jeffrey bilang nggak bisa tidur, itu beneran sampai nggak bisa tidur. Sampai Sally bilang, Sel, gue nggak nyenyak nih tidur.
Sampai kayak kepikiran, ada yang sampai ke bawah mimpi loh, closing itu sampai ke bawah mimpi loh. Karena pengen banget nunjukin ke orang tuh, gue pengen harus berhasil gitu. Nggak mau cuma setengah-setengah gitu loh. Kalau aku ya teman-teman ya punya prinsip satu, even aku harus jadi tukang nasi goreng, aku harus jadi tukang nasi goreng yang paling hebat teman-teman. Ya, mau jadi fotografer harus jadi fotografer yang harus dipandang dan punya nama gitu. Even ngejalanin bisnis ini, aku harus terkenal dan terkenal banget. Nggak tahu gimana caranya aku harus terkenal di bisnis ini. Aku harus punya prestasi, aku harus punya nama. Ambisius banget, Andre. Ya, nggak boleh Andre ambisius, nggak apa-apa. Ini hidup aku pengen ambisius banget, aku pengen banget ngejar sesuatu hal yang aku bisa wujudin di usia aku masih muda, teman-teman. Ya, ambil positif, buang negatif ya teman-teman. Tapi percaya nggak percaya, aku bener-bener liatin terus. Dan beneran teman-teman, saat aku udah achieve ini, aku bisa rekrut orang loh dari kemarin. Dalam arti nih, gue top segini nih, unit nih, scaling ini gitu, ditunjukin. Ya, itu bener-bener tuh, oh iya ya, orang tuh percaya teman-teman. Lebih gampang rekrut saat kita udah punya prestasi. Tapi pas lagi pertama kali aku nggak punya prestasi, teman-teman, aku ditolak, bener-bener ditolak, bener-bener nggak direspon. Ya nama kita chat aja belum tentu dibalas gitu ya. Sampai pada akhirnya ada yang masuk ke tim lain juga, aku juga nggak tahu kenapa gitu. Kita udah rekrut, dia jadi top vision, malah masuk ke tim lain, ada juga yang kayak gitu. Itu udah kita rasain juga teman-teman. Tapi percaya nggak percaya teman-teman, nggak bisa tidur segala macam, itu white hot desire yang tadi disebut sama Ko Jeffrey tuh berasa banget di aku gitu. Bener-bener kayak kalau lu pengen tuh harus dapetin, pengen banget gitu, sampai harus kayak aduh sampai nggak bisa tidur, sampai deg-degan, sampai apa segala macem. Ini prestasi tuh nggak bisa ngulang lagi. Tahun depan tuh beda momennya, nggak kayak sekarang gitu. Harus paling bagus, harus segala macem deh gitu. Yang bisa aku lakuin sendiri dulu teman-teman. Pokoknya aku nggak mau berharap sama orang. Pokoknya tempel terus deh apapun. Sampai teman-teman yang paling lucunya, kita dapat closingan tanggal 31 Desember ya, Sel. Itu kita closingan sampai 50 juta premi. Kita nggak mau posting di tanggal 1, teman-teman. Aku ngerasa di tanggal 1 Januari itu aku ngerasa pasti aku juga punya rezeki lagi gitu. Aku posting tanggal 31. Bodo amat, aku nggak mau tahan-tahan selisih 1 hari, itu nggak mau. Aku pokoknya di bulan tahun itu aku dapetin. Aku nggak mau planning posting orang. Tanggal 1 ada closingan, beda lagi urusan gitu. Kalau closing ke tanggal 31, pokoknya harus yang terbaik. Sampai kayak begitu teman-teman. Sorry teman-teman, maksudnya kalau misalnya dikesannya kayak ambisius atau segala macam, inilah aku dan Sally yang benar-benar kita mengejar prestasi banget-bangetnya di Vision teman-teman di tahun pertama kita. Dan inilah benar prestasinya yang tadi udah sebutin, kita bilang lagi ya, ini kita wujudin dan kita tunjukin ke teman-teman semuanya. Kemarin Desember jadi top Vision, top unit Vision gitu ya, terus top leader ya, terus iPad. Jadi lucunya Vision tuh selalu kita bilang ke tim tuh, tiba-tiba dapat iPad, tiba-tiba dapat logam mulia, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat US dollar kontes, tiba-tiba dapat apa? Ada tiba-tibanya banyak teman-teman. Jadi itu sarana yang udah disiapin sama Vision tuh udah lengkap banget sebenarnya. Terus lucunya teman-teman cerita dikit ya. Kalau aku kan cewek ya mungkin. Terus puji Tuhannya Andre emang orangnya yang bisa ngebimbing. Jadi dari dulu awal mindsetnya aku kan belum bener nih. Jadi aku kan punya sifat pemimpin juga kan. Andre juga pemimpin. Jadi sama-sama keras teman-teman. Cocok nggak? Sebenarnya nggak cocok. Karena kita punya karakter pemimpin yang sama, tapi jalannya beda gitu. Andre agak idealis, akunya yang orangnya tuh fleksibel banget. Kalau Andre kan cukup kaku gitu kan. Nah jadi memang pertama kali aku bahkan bilang kayak, apaan prestasi? Gue nggak butuh prestasi. Gue bilang, gue butuhnya duit, Dre. Gue bilang gitu. Jadi sometimes tuh kalau memang kita belum menemukan sesuatu yang ngerti dari sistem, teman-teman, itu harus belajar sih teman-teman. Jadi kayak pelan-pelan tuh kayak, oh ternyata ketika Andre ngeluhin champion dan ini ternyata income-nya sesuai yang gue mau. Oh ternyata udah capai premier, ternyata income-nya sesuai ya, tiba-tiba dapat apa gitu. Jadi luar biasa. Terus sekarang aku yang lebih, kita harus champion nih, kita harus apa gitu. Jadi kayak udah tahu. Karena bener teman-teman, ketika prestasi itu dicapai, money will follow semuanya sih sebenarnya. Jadi jangan bilang ya teman-teman, prestasi itu udahlah gitu, yang penting uang ya. Mindsetnya teman-teman, aku udah rasain, cukup aku aja teman-teman yang rasanya tuh kayak salah, ngikutin jalan yang salah. Jadi teman-teman nggak perlu coba ya. Harus wajib itu berani buka hati, buka pikiran, benar-benar harus belajar, nggak boleh malu. Iya, saya vision gitu, kayak benar-benar kenapa harus malu gitu. Sorry ya teman-teman, kalau kita mau ngomong, orang kalau bandar narkoba juga, kalau misalnya orang banyak uang juga, siapa sih yang nggak hormat sama dia misalnya gitu kan, kata kasarnya. Tapi di sini kita kerja halal loh. Kenapa kita harus malu gitu kan?
Dari sini kita bisa beli apa yang kita mau. Sorry ya teman-teman, aku sama Andre jujur terlihat mungkin sedikit angkuh atau uang. Tapi kita nggak perlu tahu orang mau mikir kita apa gitu. Saya bener-bener nggak peduli teman-teman. Misal nih, Fendri mau ngomongin Sally sama Andre apa gitu. Misalnya, let's say nih, Fendri nggak kenal kita gitu kan. Nah, aku nggak peduli teman-teman mereka mau ngomongin kita apa. Kita nggak minta duit sama dia kok. Ngapain kita peduli omongan orang? Selama kitanya kerjanya bener, ibaratkan kayak gitu teman-teman. Karena ketika kita susah, nggak ada satupun orang teman-teman yang bakal bantu kita teman-teman. Jadi ketika kita kerjain yang bener, halang, kenapa kita harus malu gitu kan? Jadi kejar aja gitu loh, ngapain mikirin orang lain gitu. Kita harus bener-bener buktiin di sini kita bisa. Kita kan bukan orang yang sorry ya teman-teman, kita bukan orang tuh yang dilahirkan dari orang yang konglomerat yang lahirnya ibarat tuh lu 7 turunan aja uang lu nggak habis teman-teman. Kalau kita dilahirin jadi orang kayak gitu, boleh teman-teman, silahkan teman-teman gak usah jalan bisnis ini. Kalau teman-teman punya modal untuk ekspansi bisnis sampai miliaran dengan profit ratusan juta per bulan, dan siap ngambil resikonya, boleh teman-teman. Jatah gagalnya udah berapa banyak yang dikeluarin. Jangan sampai jatah gagal itu dikeluarin nanti teman-teman di akhir ketika anak udah besar, udah punya istri, udah harus bayar rumah, udah harus apa gitu. Jadi mending abisin aja jatah gagalnya sekarang, mumpun resiko semakin kecil. Banyak kok di sini senior leader yang benar-benar udah punya pasangan hidup, udah punya anak, bahkan mereka udah tahu nih, gue harus berkorban waktu 5 tahun di sini sukses. Udah nggak ada toleransi lagi. Biar apa nanti ke depan anak-anak tuh bisa di cover gitu. Ibarat sometimes tuh orang bisa nih salah nilai ya teman-teman. Jadi bukan karena semata-mata uang teman-teman. Karena Sally sama Andre tuh udah ngalamin kok. Kita tuh nggak ada uang tuh kita yang menderita loh teman-teman. Misal nih nenek sakit, orang tua sakit, kita nggak bisa cover. Misalnya mereka lagi drop kayak COVID kayak begini gimana gitu. Misalnya kalau generasi sandwich gimana? Orang tua itu bertopang hidup sama kita. Karena zaman dulu mungkin generasinya yang belum mempersiapkan dana pensiun. Sedangkan kita usia udah harus punya anak misalnya. Terus kayak anak-anak muda zaman sekarang, lifestyle-nya udah gila-gilaan ya. Ini buat yang muda-muda nih. Ya, sorry teman-teman, di Jakarta, income 100 juta, itu kagak ada apa-apanya teman-teman. Ya, untuk orang anak muda tanpa tanggungan 100 juta, itu nyaman banget untuk kenyamanan. Tapi belum sampai punya kayak money freedom ya, kalau kita bilang. Apalagi orang-orang yang udah usia kayak Sally sama Andre. 100 juta itu nggak ada apa-apanya teman-teman kalau kita udah harus saving untuk nikah, saving untuk cicilan rumah, cicilan mobil, DP-nya. Terus belum lagi kalau puji Tuhan nih dikasih Tuhan langsung after married, itu mau saving gimana lagi sih teman-teman? Udah harus untuk anak semua. Mau apa lagi mimpi yang dicapai kalau udah kayak begitu, udah dikejepit sama waktu. Jadi ya berbahagialah teman-teman yang masih yang masih umurnya ya masih jauh dari plan pernikahan, ya masih jauh dari dana pensiun. Ini tuh good start banget buat kalian teman-teman. Tapi buat Sally, apalagi senior-senior yang udah di atas umurnya sama kita nggak boleh ketinggalan. Zaman dulu Sally sama Anda 17 tahun masih minta duit orang tua, let's say kayak gitu mayoritas. Tapi zaman sekarang anak-anak 17-18 tahun itu udah rata-rata punya penghasilan sendiri. Cuan. Kayak di timnya Fendri ya teman-teman, itu ada tuh Fendri kan memang BE kita ya, salah satunya mungkin beberapa udah kenal. BP. Dia itu ya BP aku, Fendri itu anak-anaknya emang usianya 16 tahun semua teman-teman. Mereka daftar itu pakai lisensi orang tua semua proxy. Tapi teman-teman income-nya udah 3 juta, 5 juta kayak gitu. Orang tuanya shock, kok bisa anak gua 17 tahun, belum punya KTP, 16 tahun udah bisa bayar SMA sendiri. Pride bangganya itu loh teman-teman. Dan ada beberapa juga yang memang kita kelihatan, orang tuh mana yang star, mana yang average, mana yang biasa-biasa aja. Kita nggak bisa teman-teman berharap sama orang. Kita cuma bisa kasih contoh yang benar. Kita cuma bisa kasih, nih arahan support system, nih jalannya nih. Nih jalannya nih, diajarin semua nih, cara makan, cara minum, cara lari, sampai lu bisa lari sendiri. Even lu lari nih, lu bisa lari nih. Itu lari dalam pengawasan gua, bro. Gitu. Jadi, harus tahu gitu, kita sama-sama partner nih. Harus kayak rekrutan, aku sama Andre harus satu. Aku selalu bilangin, kalau aku kayak aku belajar dari Cirosna juga, aku selalu bilang kayak, hati kamu di sini nggak gitu, tanyain sama mereka. Kalau enggak ya udah gitu, nggak apa-apa, it's okay kok, nggak apa-apa. Kalau kamu mau lihat, tunggu ya 1 tahun lagi kita jadi gimana. Jadi kayak harus berani teman-teman, walaupun kita belum punya prestasi. Zaman 2000 Juni, Sally sama Andi juga belum punya prestasi sama sekali kok. Champion aja nggak punya teman-teman. Ini kita kejar dalam tempo 4 bulan. Ini hasil yang kita dapat, yang kita tuai karena kita udah tabur 4 bulan.
Gimana kalau kita tabur 12 bulan, Ya, teman-teman? gimana kalau kita udah nabur dari bulan Januari? Itu tuh yang benar-benar kita mikirin, gila ya, nyesel banget, bener-bener nyesel banget gitu. Kalau 4 bulan aja kita bisa ngebut, kenapa nggak dari Januari kita udah taruh effort kita 100% di sini gitu loh. Dan makanya per hari ini kita udah ngomong, kita tiap hari ketemu orang. Bener-bener ada Zoom, ada makan di mana, pokoknya ketemu orang vision gitu. Karena kita tahu, nih bulan Maret, April kita udah ngurusin Wah, merit. teman-teman ya, jujur nih, Januari, Februari, Maret, April itu jangan harap deh Sally sama Andre bisa fokus 100%. Kita tuh bener-bener gila, teman-teman. Ngurusnya ya, apalagi tuh senior yang udah nikah pasti tahu deh. Acara ini sama aja kayak kawin 2 kali, teman-teman. Satu di Palembang, satu di Jakarta. Belum ngurusin, belum berantem-berantemnya, berbeda pendapat sama orang tua, banyak ngaturnya, ini itu mau A, mau B, bajunya mau ini, wah ribet banget, teman-teman. Jadi kita udah tahu, tapi kita udah fix. After April kita udah nggak mau tuh yang namanya kita kayak harus nabur dari sekarang. honeymoon tuh udah belum pantas. Sally sama Andre harus kejar bayar waktu karena Januari sampai April kita nggak bakal fokus, teman-teman. Tapi kita pastiin tim kita akan kasih yang terbaik di celah-celahnya gitu. Nah, jadi teman-teman mesti mulai naruh hati teman-teman tuh di awal-awal kuartal pertama ini, teman-teman, supaya nanti naburnya tuh enak banget, bener-bener naburnya enak banget. Jangan bilang kayak tadi kalau Coach Jeffrey bilang Belanda masih jauh, aduh jangan deh teman-teman. Mulainya harus dari sekarang. Itu bener, kalian bisa lihat deh perbedaan yang terjadi dalam waktu tempo berapa bulan doang dalam hidup kalian di Vision, teman-teman. Kalau kalian taruh hati dan semua pikiran kalian itu di sini gitu. Nah, teman-teman, ini ada beberapa materi dikit nih teman-teman ya yang aku sering bahas juga gitu. Siapa sih sebenarnya yang selalu bikin kita tuh gagal gitu? Yang sering bikin kita gagal itu tuh sebenarnya diri kita sendiri gitu loh. Knowing yourself, kayak kita tuh harus tahu kepercayaan kita tuh gimana, personality kita gimana, terus prioritas kita tuh apa, terus mood kita tuh harus kayak gimana, terus kayak habit kita tuh kayak gimana, terus kayak badan kita juga, terus kayak hubungan kita dengan orang lain, terus kita harus tahu strength kita, weakness kita, pokoknya semuanya kita harus tahu. Kalau teman-teman nggak tahu, teman-teman harus cari tahu dulu. Karena beneran, aku sama Sally begitu aku tahu tentang personality kita tuh jadi bisa lebih explore satu sama lain. Oh, Sally tuh bagusnya di sini. Kalau moodnya lagi nggak bagus, aku harus lagi kayak gini. Kalau Sally lagi kayak gini, aku harus kayak gini. Sama, Sally tahu, oh kalau Andre udah ketemu seharian satu orang, dia capek nggak mau ngobrol sama orang, dia nggak bakal ganggu aku. Dan besoknya aku bisa kerja lebih enak lagi daripada diajak berantem. Misalnya gitu, teman-teman. Ini kalau pasangan. Tapi kalau sama tim juga harus tahu gitu loh, teman-teman. Nah, kita harus tahu strength kita apa ya, weakness kita apa ya, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Itu harus tahu. Sama persis kalau kayak teman-teman tuh lagi di interview sama orang. Kasih tahu ke leadernya, bos, kelebihan gue tuh di sini, weakness gue tuh di sini, gimana caranya gue bisa dapet tim yang mungkin lengkapin weakness gue, misalnya kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau cari tahu boleh. Ini yang aku lakuin juga ke tim dan ke pasangan juga gitu ya. Kalau teman-teman mau tahu boleh ikut kuisnya, ikut aja sih yang baca doang gitu kan. Ini sebenarnya kan materi untuk pengetahuan tentang personalitas kita, ini tinggal di scan barcode-nya aja teman-teman, aku udah kasih. Jadi tinggal ikutin aja terus kasih tahu tuh responnya apa teman-teman. Nanti dikasih tahu teman-teman tuh orangnya gimana, terus cara ngelawannya tuh gimana, cara nyikapinnya gimana gitu. Terus yang kedua ada 5 love language ini teman-teman. Ini bener-bener ngena banget sih aku sama Sally gitu. Dimana kayak terutama kalau kalian yang ngejalanin pasangan gitu. Gimana cara kalian menghargai pasangan kalian supaya kita kerja juga lebih maksimal di tahun ini, teman-teman. Ya, ada 5 tipe. Ya, ini kok nggak ada hubungannya sama vision? Nah, jujur teman-teman, vision lah yang merubah saya dapat kepribadian yang jauh lebih bagus gitu. Untuk mengenal diri kita, knowing yourself yang kayak tadi kita bilang. Gitu loh, karena bisnis ini adalah self development, pengembangan diri yang paling tinggi menurut aku, teman-teman. Jadi kalau aku sama Sally ya per hari ini, kalau kita ngomongin insurance itu cuma sekitar 10% malah di grup gitu loh. Tapi kita lebih malah sering ngomongin itu tentang pengembangan diri, lebih tentang kayak lu tuh harus kayak gimana sih dalam hidup lu, segala macam. Itu juga berhasil banget gitu teman-teman. Jadi kita tahu apa yang diincar dalam hidup seseorang gitu. Terus yang terakhir 4 karakter ini teman-teman. Mungkin gen satunya Norman kan pernah kan dilihatin kayak gini juga kan, yang koleris lah, sanguinis lah, atau plekmatis, atau misalnya melankolis, teman-teman. Ini boleh teman-teman scan juga gitu ya, biar teman-teman tahu apa sih tipe teman-teman gitu. Jadi teman-teman bisa tahu gitu loh. Teman-teman perfeksionis kah, atau berkemauan keras kah, terus misalnya negatifnya apa. Itu perlu tahu teman-teman. Ya, karena jujur, kan kita juga nanti cepat atau lambat jadi leader, bener nggak? Begitu kalian udah tuntaskan BE menjadi BP, kalian harus tahu gimana cara kalian dapat hati ke BE kalian. Ya kan, kalau misalnya kayak tadi nih, dari gift, oh ya udah mungkin orangnya tipe yang suka dikasih gift, oh tipenya orang yang suka dilayanin, oh tipenya suka yang kayak diajakin teman ngobrol,
gitu loh. Tapi kalau physical touch mungkin kayak cuma tepuk tangan doang gitu ya, kayak gitu ya, nggak boleh yang aneh-aneh. Tapi kalau physical touch kan lagi nggak bisa ya, lagi COVID ya teman-teman. Terus kalau misalnya kayak gini juga bisa tahu, kayak aku sama Sally ini, aku tuh melankolis koleris teman-teman, gitu. Terus ada juga yang sanguinis, ada juga yang flekmatis, ya harus tahu kayak kalau konormal sih kayaknya flekmatis 100% gitu ya. Udah kelihatan ya kayaknya. Nah, jadi kita bisa tahu teman-teman leader kita apa, tim kita apa, segala macam gitu. Jadi kita bisa tahu, oh cara ngelawannya gimana, cara ngobrolnya gimana, cara apanya gimana. Perlu teman-teman. Yang nggak tahu, boleh cari tahu sendiri. Nah, sama teman-teman, goal juga teman-teman harus punya goal yang bagus dan panjang banget. Ya, aim high, work hard, dream big, sama believe sama diri kalian sendiri teman-teman. Ya, benar-benar harus tembak aja segitu-tingginya deh, gue pokoknya begini gitu. Terus kita juga harus kerja keras gitu loh. Karena menurut aku kita kerja keras aja tapi kita nggak punya komitmen buat wujudin, aduh, cuman kayak ngomong aja gitu kan nggak bisa juga. Kita harus wujudin gitu. Gimana caranya kita harus banget punya ambisi yang besar tapi juga harus kita jalanin juga gitu teman-teman. Nah, ini dream book juga saya. Jadi kayak saya selalu bilang sama teman-teman saya juga ya, di grup juga gitu ya, ada mungkin beberapa yang belum bikin dream book juga. Tapi yang udah ngirim ada juga beberapa, dan saya berani bilang gini teman-teman ya, even ini kesannya tuh konyol. Halo? Ya, okay. Even ini terlihat konyol, even ini terlihat aneh. Kayaknya nggak penting deh, gue cuma pengen jalanin vision doang kali, ngapain gue bikin dream book. Justru teman-teman, ini yang diperluin. Ya, kalian harus tahu kalian mau achieve apa dalam hidup kalian gitu loh. Ya, banyak loh teman-teman yang ngerasa kayak ini nggak penting Dre gitu ya, gue belum sepantasnya bikin gini. Justru kita harus mulai dari ini gitu Kak, supaya kita tahu langkah yang harus kita lakuin apa. Aku udah bilang sama orang-orang, sama tim grupku, begitu COVID aku mau ngapain, habis itu aku mau ngapain, aku pengen punya ini, pengen punya itu, pengen begini, pengen begitu, pengen punya garasi yang kayak begini, pengen gitu. Nggak apa-apa, ketawain dulu aja gitu loh. Justru kita butuh mereka yang ngetawain kita itu buat nanti lihat kita gitu loh, kita berhasil apa enggak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia ngetawain kita terus-terusan ya jangan sampai juga ya teman-teman. Maksudnya tuh kita bisa tahu gitu ya, nih mimpi gua, lu lihat mimpi gua gitu. Jadi harus dibacain juga sih, dikasih tahu, oh gua harus punya ini, gua harus punya itu, gue pengen begini, gue pengen begitu, gue pengen punya mobil ini, gue pengen punya mobil itu, gue pengen harganya mau rumah ini, gue pengen punya garasi yang gue bisa duduk pakai sofa yang empuk dan gue bisa ngeliatin koleksi mobil gue misalnya gitu. Terserah teman-teman ya, mimpi itu mau pakai uang, mau pakai uang, mau jalan-jalan ngebahagiain orang tua apa segala macam, terserah teman-teman. Yang penting ditulis dan kasih tahu ke leader. Itu aku selalu bilang. Jadi kita gerak tuh ada panduannya gitu. Nah terus kita juga ngerasa kita nggak boleh cuma wish for it doang, tapi kita harus work for it. Banyak orang yang wish mulu, nggak ada kerja-kerjanya gitu. Dan ternyata yang harus kita lakuin itu sebenarnya adalah work for it gitu. Kita harus banget kerja untuk itu gitu. Jangan sampai kita cuma wish doang, masukin wishlist, tapi nggak pernah dikerjain buat apa gitu teman-teman. Dan satu mimpi aku udah mulai terwujud gitu ya di vision gitu. Dan aku yakin tahun depan pasti aku bisa achieve kayak income kayak Norman, kayak leader-leader besar di tempat lain gitu ya, di vision juga gitu ya. Karena aku tahu masa depan aku tuh kayak mereka gitu. Buat apa aku cari bisnis lain lagi yang menurut aku tuh buka dari awal, nggak ada kepastiannya, masih abu-abu, 2 tahun di sini kayak gimana, 3 tahun kayak gimana, 4 tahun kayak gimana, 5 tahun kayak gimana, even 7 tahun kayak gimana, semuanya abu-abu, semuanya ngeblank, nggak ada kepastian. Tapi kalau di sini, ya aku nggak dikasih uang, tapi aku berani jamin, gitu ya, untuk join di bisnis ini, aku dapat sebuah yang namanya kepastian, gitu loh, kepastian dan keyakinan. Nah, inilah teman-teman yang selalu kita bilangin, ya. Nah, terus kalau aku sih gini ya teman-teman, untuk orang yang passion banget gitu-gitu, teman-teman, ini kita tuh harus realistis ya. Kita tuh butuh makan, butuh hidup, butuh bahagiain orang tua, butuh mempersiapkan untuk anak, apalagi yang udah punya semua gitu kan. Nah, kalau aku sama Andre sih cuma mikir, nggak kok, siapa bilang kita ninggalin passion. Justru kita pengen banget capai passion kita. Emangnya contoh nih kayak Andre, dia kan industri foto perweddingan gitu. Kayak orang yang paling sukses di industri Indonesia, si fotografer di Indonesia ini pun dia tuh sukses bukan dari fotografer teman-teman, tapi dia punya bisnis lain yang memang udah geraknya autopilot dan dia punya modal yang sangat besar gitu. Jadi di sini tuh saya sama Andre itu berjuang mati-matian ya di sini. Kita mempersiapkan untuk passion kita teman-teman. Kalau misalnya income udah kayak Norman nih,
300 sampai 500 juta sebulan. Mau buka toko foto, kita langsung budget harga tinggi. Lu kalau mau foto sama gua, lu harus gini nih, 100 juta nih sekali foto. Bisa nggak? Bisa. Mau bikin foto vendor sendiri lagi kayak dulu, bisa nggak? Bisa. Sally juga kalau mau buka cabang salon seberapa banyak, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Jadi kita tahu yang teman-teman yang namanya ilmu tuh nggak bakal mati, teman-teman. Jadi in the end tuh kita tetap bisa kejar mimpi kita. Jadi justru di sini tuh kita bukan melupakan passion. Justru kalau lu passionate banget, lu harus kejar passion lu sampai kapanpun. Gitu loh. Nah sekarang prioritasnya dari mana? Kita kan bukan dari orang kaya yang punya uang tuh 7 turunan nggak habis, teman-teman. So dari sinilah lahan keterbukaan, autopilot, semua sistem sudah ada gitu. Contohnya udah banyak. Mau apa lagi sih? Mau alasan apa lagi gitu. Jadi nggak ada alasan, nggak ada reason why kenapa kita harus berhenti di sini. Karena buktinya udah banyak. Contoh ya teman-teman kemarin PD lihat gila nih misalnya Konorman segini 500 juta. Tapi kan Konorman kerja ini berapa lama teman-teman? Udah 2 sampai 3 tahun kan. Nah, Sally sama Andre udah tahu nih. Wah, kita setahun aja ditransfer begini. Udah bukti banget nih. Mau ngapain lagi gitu kan? Enjoy aja kayak begini, etos kerja sama. Tim semakin besar kok. Yang percaya tambah banyak kok. Yang penting diri kita udah benar belum? Diri kita udah percaya belum? Jangan main-main teman-teman sama keyakinan seseorang. Itulah arti dari entrepreneur sejati. Gak bisa tuh yang namanya kayak kalau diri lu sendiri aja gak yakin. Kalau dengan company, bener gak Alias bakal transfer gua? Jangan-jangan Konorman ini cuma ide doang. Itu sampai kapanpun kalian gak bakal capai kayak gitu ya teman-teman. Lempeng aja jadi orang itu. Selama lu percaya sama diri lu tahu etos kerja lu. Walaupun lu belum mampu, tapi kalau gua harus berubah nih, gua tahu nih gua nggak mampu, tapi gua harus mampu gimana pun caranya. Itu cari tahu teman-teman, pepet orang yang sukses. Siapa leader kalian? Kalau leader yang ajak join masih baru, cari lagi leader atasnya, ajak berdua bareng-bareng merubah hidup teman-teman. Kan kerjanya kayak begitu. Karena contohnya udah banyak teman-teman, jadi nggak perlu ragu. Kalau masih ragu sama diri sendiri, masih ragu sama company, masih ragu transferannya kayak begitu. Udah sampai kapanpun itu yang harus dibenerin dulu teman-teman. Akar pondasinya dulu. Kalau itu belum yakin, masih worry sama produknya, bener nggak nih ditransfer sama Allianz? Kalau kerjanya masih kayak wah ini ambil aja deh, yang penting gue dapet duit gitu. Pokoknya kalau kalian kerjanya nggak berkat ya, nggak bakal bisa teman-teman di sini. Harus memang tujuannya baik dulu. Muka kita tuh kelihatan teman-teman. Kita mau bantu orang, bantu nasabah biar dia punya benteng untuk finansial dia, atau kita mau bantu teman rekrut sukses sama-sama, atau kita mau ambil untung dari orang. Itu kelihatan teman-teman. Kelihatan banget. Jadi kalau otaknya masih kayak begitu, nggak bisa teman-teman. Masih punya pikiran sendiri. Gue pinter kok, gue bisa, gue udah biasa jualan ini itu, nggak mau training, nggak mau apa. Cobain ya teman-teman, cobain bakar waktu ya 1, 3, 6 bulan, cobain nanti kerugian yang bakal kalian dapat tuh apa. Sally sama Andi udah ngerasain ketika kita nggak fokus 6 bulan di awal tuh ngapain, apa yang harus kita bayar, ketinggalan berapa banyak, sama yang istilahnya tuh kita udah jadiin, ini referral gua nih, kita sama-sama join segini nih, achievement-nya sama-sama BP-nya sama nih. Nah, kayak Konorman bilang pada waktu itu, beberapa waktu yang lalu materinya, harus nemuin referral, tapi secara positif ya teman-teman. Rival, kayak kita harus temuin itu secara positif teman-teman, jadiin siapa, kecapai nggak? Kalau nggak kecapai berarti ada yang something wrong nih, kita harus benerin. Kalau sampai kecapai berarti kalian udah harus naikin level kalian lagi. Jadi potensi kalian tuh jangan dibatas-batasin teman-teman. Misal nih kalian kayak Ko Jeffrey juga ada ngomong, misal nih kalian dapat target dari mana? Misal nih tim-tim aku ya yang khususnya nih, misalnya Giselle sama Ko Andre udah targetin kalian misalnya champion unit misalnya gitu. Kalau kalian memang maunya premier unit, kenapa harus champion unit? Harus berani teman-teman. Even kalian nggak capai pun, kalian udah work hard, itu kalian bakal lempeng kok, hatinya tetap puas kok. Karena kalian tuh nggak kerjanya main-main. Tapi kalau kalian targetin champion unit, ternyata nggak kecapai juga. Kalian pasti sedih kalau emang hati kalian di sini, karena nggak maksimal. White hot desire yang tadi kalau Jeffrey bilang teman-teman. Iya. Itu harus ada sih beneran. Beda ya teman-teman, kalau kalian tuh bermimpi besar sama orang yang gede bacot kalau kita ngomong. Bedain teman-teman. Kalau aku sama Andre nggak apa-apa kita mau ngomong apa dulu. Karena kita tahu kok, even kita capai, puji Tuhan nih, karena kita benar-benar pengen capai gitu. Kalau puji Tuhan, amit-amit Tuhan belum kasih rezekinya gitu kan, kita bakalan introspeksi diri, kenapa kita bisa nggak capai gitu. Nah, itu doang sih sebenarnya. Jadi jangan kayak gede bacot doang, tapi no action ya teman-teman. Nah, itu nggak bakal jadi. Kurang lebih sih seperti itu ya, cuman lebih ke mindset sih teman-teman. Prioritasin ini bakal jadi prioritas juga gitu loh. Kalau berani bayar waktu, bayar apa, ini pasti hasilnya kelihatan kok. Nah, makanya teman-teman, pertanyaan yang terakhir ya, sebelum aku tutup,
seberapa penting teman-teman bisnis ini buat teman-teman gitu loh. Kalau aku sama Sally bilang bisnis ini penting dan penting banget, pakai banget, teman-teman. Itu aku sama Sally. Kita tuh malu loh teman-teman kalau lihat misal nih, wah Ko Norman nih usia 29 tahun udah bisa beli rumah 3, papa mamanya satu-satu nih misalnya. Nah, kita harus capai juga nih. Karena itu leader kita gitu. Kita pengen juga. Jadi kayak lihat tuh orang tuh di atas, tapi kayak jangan secara negatif teman-teman. Lihat tuh secara positif aja. Berarti gue 29, kalau bisa gue lebih cepet nih harus bisa beliin rumah orang tua. Malu teman-teman. Jadi bikin motivasinya kayak gitu aja. Lihat nih sekeliling teman-teman yang lain. Wah mereka udah capai ini, capai itu. Kita mah masih receh banget. Harus kejar teman-teman. Kalau kita bisa lebih sukses lebih cepat, kenapa kita harus nunggu? Yes. Oke teman-teman. Udah semua nih. Asik nama Ferdi disebut Sally. Iya, soalnya menginspirasi. Keren soalnya. Setiap orang punya cara masing-masing Sally biasanya. juga dong. Luar biasa, Dre. Sel. Wah teman-teman, sorry ya teman-teman APBN ya, pokoknya ambil positif, buang negatifnya aja teman-teman. Aku mau sharing semangat aku aja hari ini supaya kita mulai Januari ini kan, ini baru bulan pertama nih teman-teman, supaya kita maksimal banget teman-teman. Oke. Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Keren. Oke, thank you. Handra, thank you. Mantap, Dre, thank you. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya yuk. Masih ada waktu ya, 10 menit ya, sampai jam 9. Kayaknya kalau kata Ko Norman. Ko Norman udah gunting rambut tuh. Iya, Sel. Baru biar style. Yuk teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Yoi, thank you. Thank you Bu Niken semuanya. Thank you Bu Ida. Ayo teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada ya? Wah, Tante Inga nih kayaknya udah buka speaker. Tahu aja. Iya dong. Hebat, Dre, keren. Ayo Tante. Keren ya. Aduh. Oke Tante. Ale, tanya tuh, Le. Ale, Melissa. Newcomers. Oke. Ale, Melissa dong nanya. Harus. Yes. Semoga ambil positifnya teman-teman. Sharing aku. Tadi terlalu bersemangat juga. Pokoknya ambil positifnya aja deh. Udah married, Dre? Belum. April ini. Makanya tulisannya kok merit gitu. Maksudnya, apa itu tadi? Ngurusin merit, aku singkat. Ngurusin doang. Preparing gitu. Enggak, belum. Apa meritnya, Dre? Ini April ini. Oh, Cici, ini, ayo. Halo Ci, apa kabar Ci? Ya, thank you udah menginspirasi. Baik. Saya lagi masih di mobil. Saya dengerin. Thank you. Apa setiap kamu jadi pembicara bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Bibi saya banyak hadir nih di sini. Semoga Bibi saya ada yang japri ke saya, wah hebat ya gitu. Luar biasa Londre. Apa namanya? Kayaknya semua yang kamu sampaikan udah mewakili semua, jadi bingung mau nanya apa. Udah komplit ya Ci. Bingung mau nanya apa. Semangatnya oke, mindsetnya oke, gitu kan. Jadi thank you Ci. Udah komplit deh. Jadi bingung mau nanya apa. Tapi saya mengucapkan thank you. Thank you Sally, Andre sukses ya. Thank you Ci, ini juga. Wah, senang banget nih. Thank you Ci. Yo, Tante Bibi udah buka speaker. Oh, matiin lagi. Tahu aja. Tahu kelihatan. Kalau mau nanya. Yo. Udah siap ditanya soalnya. Kalau ada yang mau nanya, kalau enggak apa-apa. Oke, Tante, siap. Udah siap tempur ya mau jawab pertanyaan tuh lihat tuh Andre.
Udah dong. Dre, tanya dong Dre. Halo, iya. Ini siapa ya? Kok Tommy? Siapa sih? Tuan Dre. Oh, Pak Tua. Oke, yuk. Kenapa namanya Karen? Oke, lanjut. Dre. Iya, sorry juga lagi nyetir jadi Dre, pas Baik. lagi jenuh, pernah nggak jenuh Dre? Jenuh ya. Pernah Pas jenuh mau ketemu orang nih Dre, apa yang harus dilakuin Dre? Oke, kalau aku ya. Pernah nggak Kalau jenuh kita gitu? Pernah Dong Pernah. pasti. pernah banget kita jenuh gitu. Cuman untungnya aku ada pasangan juga ya. Jadi Sally itu cukup penuntut ya kalau aku bilang. Tapi aku ngambil positifnya sih kalau dia penuntut itu dalam arti, Dre, lu kok main game sih gitu ya? Kok gue ngeliat lu kayaknya nggak seserius yang orang-orang lain pada postingnya. Kita ngeliat anak-anak muda di grup Vision yang lain pada pergi, pada apa segala macam gitu ya. Itu benar-benar jadi semangat lagi gitu loh. Karena ada pasangan yang ikut campur ke bisnis ini malah jadi kayak motor aku lagi gitu buat gerak gitu ya. Ketampar nih gila, kayaknya sakit juga ya walaupun cuman pakai mulut doang gitu kayak. Ya udah deh. Beneran itu kena banget sih gitu karena Sally itu nggak pernah main game, nggak pernah apa gitu. Kita kan cowok kadang lagi stres dikit main game deh gitu. Tapi ternyata malah ya udahlah, jadi Sally itu benar-benar jadi kasih aku semangat lagi sih gitu. Ya udahlah, gerak lagi deh udah gitu. Udah deh, tutup deh, main lagi deh. Nggak usah main deh gitu. Ya gitu jadi kalau karena ada Sally ya. Karena cowok pasti ada malesnya, aku jamin lah pokoknya cowok pasti ada malesnya, ada pengen main game, ada pengen nyantainya gitu, pasti ada, aku berani jamin pasti ada. Dan Sally jadi ngelengkapin aku ya buat bantuin bisnis ini dan bener kita jadi kayak dapat semangat lagi gitu. Jadi kalau nggak ada Sally jujur aku bilang ini nggak bakal jadi sih bisnis ini gitu. Jadi aku dapat pasangan yang kebetulan punya satu visi dan satu misi yang kuat banget gitu. Itu semangat aku. Kalau dulu ya, kalau zaman dulu aku pernah pas lagi zaman-zaman belum punya tim, aku kayak Sally belum di Jakarta, aku belum punya tim, aku sempat nggak masuk ke Vision sama sekali loh. Sempat kayak nggak datang ke UOB, kayak udah jadi BP tapi nggak pernah ke UOB. Aduh, ngapain ya? Tapi kayak nggak ke UOB aneh gitu. Jadi datang aja ke UOB, terus datang duduk paling depan lagi. Dulu yang jam siang tuh jam 1 kita duduk lagi, kebakar lagi. Ya udah semangat lagi gitu. Yang penting paksain diri aja gitu, kayak bergerak sendiri gitu. Udahlah gue datang deh. Padahal jauh juga nyetir gitu kan kalau zaman dulu belum ada Zoom. Tapi ya udah paksa aja datang sampai kayak ada beberapa nyapa. Andre blok nggak lama, udah lama nggak ketemu, kayak Kak Helena ada dulu nyapa aku ya. Andre udah lama nggak datang, kayaknya udah lama sih nggak datang. Padahal nggak ada tim, padahal nggak ada tim, nggak ada apa, jadi kayak percuma juga. Aduh ngapain ya datang dulu ya gitu. Cuman kayak ngerasa, nggak bener. Udahlah nyetir aja deh sendiri gitu. Nyampe duduk, ngeliat orang rapi-rapi lagi, duduk ngobrol lagi, ya udah akhirnya semangat lagi gitu. Cuman emang kayak berani aja gitu datang deh, cuek aja deh gitu. Tapi kalau sekarang sih enak banget ya pakai Zoom gitu. Kalau zaman dulu mah pas lagi masih ke kantor kayak effortnya tuh waktu dan ngebentuk habit awalnya sih. Ya itu yang berat banget gitu. Perjuangan juga. Oke. Terus lagi nih, ya kan? Ya. Apa sih bikin BE-nya Andre bisa naik jadi BP Andre? Apa yang ngebikin? Jadi ada nggak kata motivasi yang bikin mereka jalan gitu? Oke. Kan kalau aku kan tetap balik di Andre kan anak-anak muda nih, gitu kan? Betul. Apa yang bikin mereka langsung bisa komitmen untuk kejar BP? Oke. Jujur ya kalau dibilang komitmen dari diri mereka sih, jujur itu balik diri mereka sendiri lagi. Tapi di sini aku cuma ngejanjiin mereka sebuah sistem yang aku berani jamin gak bakal mereka temuin di mana-mana. Terus ada mentoring langsung dari aku juga. Aku berani jamin aku bisa bikin mereka sukses. Aku harus transfer keyakinan diri aku ke mereka gitu. Dan akhirnya mereka jadi BP dan mereka closing juga gitu ya. Ada yang jalan juga. Dan aku berani jamin pokoknya apa yang aku lakuin cuma satu. Aku transfer semangat aku sih. Yang pakai Zoom lah. Ada yang kadang ngomel-ngomel dikit juga gitu ya, kayak bawel lah ya, kayak orang tua didik anak gitu, ada juga yang kayak begitu gitu. Tapi aku transfer bahwa ya lu harus bisa gitu. Apa sih yang lu cari dalam hidup lu gitu. Aku ngomong agak pedes sih sama Sally, terutama Sally, kayak apa sih yang lu incar gitu. Lu mau cari uang di tempat lain kayak gimana gitu. Kita bukain realitanya nih. Lu kalau lu sekolah begini, kalau lu kuliah begini, lu begini, abis ini lamar kerja gaji lu segini, ntar lu ngadu di Instagram gaji lu kecil, terus lu pusing apa segala macam. Itu aku jeberin semuanya. Iya ya, benar juga ya, jalan. Gitu. Jadi aku tetap rinciin satu-satu sih mereka gimana gitu.
Jadi aku Oke, share ke thank you, Dre. Yasmin. Oke, Pak. Ini ada yang nanya, aku direct langsung Linda. Pak Andre mau nanya, jika dibandingkan antara lead digital dan lead orang dekat sama teman saudara, banyak mana? Oke. Saya baru coba iklan IG, tapi belum ada list yang saya dapat dari sana. Apakah ada saran dari Pak Andre? Oke, itu saya lihat jadi di digital, Sel. Oh, kalau digital gini ya teman-teman, satu, kalau kita berbicara sebenarnya jujur ya teman-teman, memang kalau untuk cari closingan atau cari rekrutmen itu di sosial media itu tantangan yang beda ya teman-teman. Effortnya berbeda karena itu mainnya ke skill sih menurut aku, sama hati. Jadi bukan mainin perasaan orang ya teman-teman, tapi gimana caranya kita tuh bikin orang tuh dia nggak ngelihat muka kita nih, dia nggak tahu sama sekali tentang kita. Ibarat kan stranger nih, ibarat tuh bener-bener kayak 10 lah, nggak tahu siapa, dia cuma lihat kita dari sosial media. Tapi kita nggak boleh ragu sama kehebatan dari sosial media teman-teman. Jadi kalau aku tuh selalu kayak bikin soft selling lah, kalau kita bilang kayak pendekatannya bener-bener pelan-pelan sih kalau aku bilang, kayak nunjukin kita tuh serius loh gitu. Ibarat kalau lu percaya sama gue, lu nggak bakalan nyesel, kurang lebih sih kayak gitu ya. Jadi kayak, sorry tadi ditanya ke rekrutan atau ke nasabah ya? Nasabah. Oh, nasabah. Iya, Ya. kalau aku tuh, jadi gini teman-teman, kurang lebih ya, pernah aku tuh sampai yang bener-bener inget banget teman-teman, jadi aku ketemu cuman dari Instagram gitu. Nah, Instagram itu kita harus pintar teman-teman, kayak kalau aku maininnya gini, kita kan nebar nih iklan di sosial media gitu. Misal nih yang masuk ke handphone orang itu, ke story mereka sekitar 100 orang. Dari 100 orang itu, let's say setengahnya yang kayak swipe up untuk masuk ke contact person kita gitu kan. Let's say 50 orang. Nah, dari 50 orang itu, aku tuh selalu minta mereka teman-teman untuk berinvestasi. Ya. Jadi aku belajar ini gitu loh. Jadi aku belajar tekniknya, aku minta mereka berinvestasi untuk oke, kalau lu serius, harusnya lu mau effort lebih dengan memberikan sebuah data. Data nama, tanggal lahir, terus jenis kelamin, merokok atau tidak, itu harus dulu. Iya. Karena aku yakin kalau mereka udah ngasih nama, itu ada chance di mana kayak kalau Kosten bilang tuh Dia buying signalnya tuh udah ada gitu. Iya. Dia pengen tahu dan ya udah kasih aja gitu. Walaupun masih panjang saringnya prosesnya itu teman-teman, tapi percayalah, ketimbang nih, let's say dari 100 orang yang lihat iklan kita, 50 orang yang swipe up masuk ke kontak person yang dianya halo atau nanya gitu misalnya kan. Kalau kita langsung kayak langsung to the point aja, dia kemungkinan closing-nya pasti rasionya mungkin bisa dibilang 1 orang atau bahkan nggak ada. Tapi kalau dari 50 orang yang swipe up ini kita minta investasi, minimal dari mereka tuh 10 sampai 20 orang lah, let's say mereka berinvestasi, itu tuh chance untuk kita nyaringnya lebih gede lagi teman-teman, karena kelihatan keseriusan mereka. Kalau mereka memang pengen tahu informasinya, ini informasi for free loh, gue bantu lo. Masa lu kasih informasi lu aja lu nggak mau? Kita kan saling jaga. Emangnya gue tahu juga lu beneran nasabah atau bukan? Atau cuman orang yang iseng-iseng sama kita pengen belajar doang misalnya. Atau compare produk, kita kan nggak tahu teman-teman. Jadi percayalah kalau mau main dari sosial media, kita harus meminta mereka berinvestasi. Bahkan dulu tuh aku sempat coba, oke, kalau lu mau tanya gue, lu harus kasih kirim KTP. Ternyata nggak berhasil teman-teman. Karena KTP itu mereka juga takut ke kita ternyata. Walaupun kan kita kerja benar di sini. Nggak bisa pakai KTP. Jadi aku minimal tuh kayak, aku minta, oke, karena ini medianya sosial media dari Instagram, aku minta nickname Instagram lu apa gitu, tanggal lahir lu merokok atau tidak, kayak kita butuhin ilustrasi gitu loh, untuk membantu dia konsultasinya lebih bagus. Itu yang pertama. Dari situ, let's say nih 25 orang yang berinvestasi buat kasih kita nama atau data tersebut gitu. Karena dari situ aku baru follow up pelan-pelan, bangun kepercayaan dia dulu. Aku edukasi dulu, aku cari tahu dulu dia butuhnya apa. Kebayang ya teman-teman, kita misalnya mau jual yang namanya warisan, ternyata dia udah nggak punya orang tua, dia nggak punya anak. Sampai kapanpun kita nggak bakal closing dia kalau kita nggak tahu kebutuhan dia apa. Gitu. Misalnya nih dia punya uang 100 miliar, Sally suruh dia beli Honda Jazz 100 unit gitu, bisa nggak? Bisa, tapi bakal nggak dia beli? Nggak bakal. Buat apa gue 100 unit Honda Jazz gitu, misalnya. Tapi kalau aku tahu daya beli dia tinggi, aku bilang, ya udah Pak, beli Ferrari aja, Bapak kan udah harusnya pensiun nih, nikmatin hidup lah Pak, begini-begini. Jadi kita kasih tahu, lu beli ini tuh benefitnya apa, dia pasti beli teman-teman. Gitu. Terus kita tuh harus keluarin, kalau aku selalu mainin psikologis mereka. Jadi aku ada belajar teman-teman, karena aku tuh dulu pernah punya pikiran aku pengen jadi psikologis. Jadi orang tuh nyaman cerita gitu loh. Nah, aku bangunnya kenyamanan. Ketika dia bilang apa, aku pasti setujuin dulu. Oh, mahal ya Pak.
setuju Pak, emang mahal, aku bilang. Tapi kan kalau Bapak berani bayar mahal, Bapak bisa nilai Sally gimana. Jadi aku jual diri lagi teman-teman. Jadi aku kayak pengen cari tahu dia tuh worry-nya di mana sih, kayak misalnya di produk. Ya udah, aku hajar aja, Di produk. kasih kelebihan di produknya. Kalau dia worry-nya sama perusahaannya, bayar klaim nggak? Aku kasih aja company profile. Jadi aku nggak bakal keluarin statement di mana dia akan menimbulkan pertanyaan lain atau kekhawatiran yang lain gitu. Jadi aku cuma fokus kekhawatiran dia di mana aja. Nah, untuk tahu produknya, aku selalu sebelum aku edukasi, aku harus cari tahu dulu pemegang decision-nya siapa gitu. Jadi percuma kalau aku, decision maker-nya siapa gitu. Jadi kalau aku berhubungannya cuma dengan istri yang tanya suami, aku bilang, Bu, kapan? Aku selalu direct orang gitu. Bu, kapan suami bisa dihubungin gitu. Kalau enggak, sini aja Bu, nanti Sally bantu. Kita nggak gitu. mau effort gede kalau dia bukan decision maker ya. Itu aku sama Sally gitu banget. Pokoknya kalau dia bukan decision maker, aduh, udahlah, lu nggak bakal ngambil keputusan. Mendingan kita tanya dulu, tapi nanya tersirat ya, bukan tersurat gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata yang megang kuasa itu suami yang bayar. Ya udah pokoknya kita berusaha ngobrol sama suami. Ngapain Zoom sama istrinya gitu. Karena kita nyampein, kita tahu produk, dia nggak tahu produk. Tapi dia tahu produk, nanti dikit doang taunya buat apa, itu nggak penting. Terus nggak bisa di-share ke suami. Terus aku juga nggak mau effort lebih terlalu banyak di WhatsApp gitu loh. Jadi kayak WhatsApp itu bangun hubungan dulu. Tapi kalau aku bisa direct ketemu. Kalau luar kota aku direct untuk Zoom. Kalau masih Zoom-nya nggak mau, aku baru by call. Minimal teman-teman usahain dia dengar suara kita. Jadi kayak at least itu paling worst case gitu loh. Tapi masih ada nggak nasabah yang nggak mau? Kayak misalnya Tante Inge, itu kan luar biasa banget bisa closing orang banyak atau bangun kepercayaan hanya dari WhatsApp gitu. Kalau Sally berusaha juga sih, Mak. Jadi kalau ada orang yang memang nggak mau, Sally nggak bakal paksa. Oh ya udah Bu, kalau mau WhatsApp nggak apa-apa, Sally bantu ya Bu pelan-pelan. Tapi tetap nanti aku bakal coba lagi buat direct dia untuk ketemu. Kalau nggak bisa Zoom, kalau nggak bisa minimal tuh dia dengar suara kita sekali, teman-teman gitu. Kayak dia bisa dengar gitu. Nah sampai pada akhirnya ini pembuktian banget teman-teman. Teknik aku dan skill itu tuh kebukti. Aku punya nasabah, aku follow up 2 bulan. Ketika dari pertama kali aku follow up, dia itu, aku tuh berhubungan dengan anaknya. Jadi anaknya yang istilahnya itu gaul, pakai sosial media. Tapi papanya juga yang ibarat tuh ngambil keputusan dalam keluarga gitu kan. Nah, jadi aku udah tahu nih kalau anaknya sendiri nggak bakal bisa gitu loh. Dan anaknya ini puji Tuhan tuh kayak cerita bahwa ada agent Sequis tuh lagi follow up dan teman baik papanya. Secara produk teman-teman puji Tuhan. Aku kan dulu sebelum masuk Allianz aku juga nasabah Sequis gitu. Jadi aku pelajarin produknya. Jadi kayak puji Tuhan banget deh itu. Akhirnya aku bilang secara produk di compare secara singkat kita tuh lebih bagus gitu loh. Menang. Jadi udah deh nggak usah effort lebih masalah produk gitu kan. Nggak usah panjang ngomong di chat gitu, takutnya useless kan. Jadi aku bilang, terus papanya kayak worry gitu, Sally ini siapa, nggak kenal, dia di Jakarta, kita di Semarang gitu. Jadi akhirnya satu hal yang aku bilang, aku tetap baikin si anaknya, aku bangun kepercayaan, aku bilang, ini buat kamu loh Nil, kamu nggak bisa loh sembarangan, cuman karena kamu kenal sama teman papa kamu, aku berani buat ngomong kayak gitu. Iya. Kamu walaupun nggak kenal sama aku, kamu bisa nilai dong, karena kan kamu pernah denger aku ngobrol gimana, gini-gini, prestasi aku, kamu boleh cek, padahal sebenarnya prestasi juga belum banyak teman-teman, tapi kita harus berani aja ngomong. Kalau misalnya aku bukan agent yang baik, aku pasti udah di-terminate, ngomongnya kayak gitu kan. Jadi ibarat kita harus jual diri, berani. Hasil ya teman-teman, dua bulan aku follow up, itu papahnya nggak keenakan. Jadi dia kan papa mama sama 2 anak. Nah yang kecil itu premi kartu kesehatannya, karena nggak enak dan tanpa pengetahuan aku udah dimasukin dulu sama agent Sequis ya teman-teman. Tapi puji Tuhan akhirnya aku bangun, sampai akhirnya tuh papanya mau Zoom sama aku, bertiga sama mamanya sama dia. Alhasil teman-teman puji Tuhan 10 juta premi closing sama aku 3 orang itu, papa mama sama anaknya yang si cowok ini gitu per bulan. Nah jadi dari situ tuh aku udah tahu, bayangin loh teman-teman, itu orang pepetin papanya setiap hari dan mereka sama-sama satu kota dan satu rumah. Tapi kita nggak boleh takut sama orang kayak gitu. Kalau emang produk kita lebih bagus, kita berani jual diri dan yakinin sama dia. Di sini easy claim Pak, even sorry ya Pak, kayak aku bilang mainin tes psikologis dia lagi. Even tanpa aku nih worse, aku kan percuma ngomong sama Bapak, aku bakal bantuin Bapak sampai kepanjangan aku bilang. Tapi kan di sini ibarat tanpa aku pun, let's say nih Sally nggak mau tanggung jawab untuk urusin. Allianz pun udah easy claim loh Pak, tinggal kasih kartu nggak butuh saya. Tapi kan Daniel bisa lihat saya gimana, Instagram saya buka gitu, Bapak bisa lihat. Saya bukan orang sembarangan loh Nil, aku bilang. Saya cuma mau bantu orang yang mau saya bantu aja. Kalau Daniel belum bisa percaya, ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi kan dari segi produk, kamu tahu jawabannya, mana yang lebih bagus gitu. Aku bilangnya kayak gitu. Nah, jadi kayak fokus sama kelebihan kita aja sih kalau aku bilang.
Nah, misalnya kayak pas di compare apple to apple kayak ternyata memang contoh nih, misalnya kayak beli UP kita kan sama brand lain kalau nggak salah di atas 60 tahun Prudent itu kita lebih tinggi ya. Nah, dari situ kan kita udah tahu nih kalau cuman compare di sana aku nggak bakal bisa menang secara produk. Balik lagi jual diri aja gitu. Bapak berani bayar mahal saya, ya Bapak akan tahu karena ini aset Pak. Aku bilang, Bapak mau bayar 300.000, Bapak hampir bayar seumur hidup loh, aku bilang. Nah, dia ada nggak keyakinan bakal bisa bantu Bapak? Kurang lebih kayak gitu sih, mainin psikologis, balik lagi, bangun kepercayaan dan kenyamanan, jangan maksa. Terus aku selalu bilang gini, Pak, ini yang terbaik nih 3 juta. Terus dia teriak berat nih, misalnya teman-teman. Aku selalu bilang gini, oh Bapak maunya yang 2 juta. Aku balik lagi, aku kasih yang dia mau 2 juta, tapi aku ngomong gini, Pak, satu ya, Sally pengen yang terbaik buat Bapak. Menurut aku kan yang terbaik 3 juta. Nah, kalau memang Bapak ini nggak boleh pelit ya sama diri sendiri, harus Pak Daniel tuh ambil yang 3 juta. Kalau memang nyaman, tapi kalau memang berat banget, Bapak nyaman di 2 juta, it's okay, nggak apa-apa. Saya juga nggak mau maksa Bapak, nanti Bapak bayarnya berat tuh nggak mau. Saya maunya yang terbaik, tapi Bapak harus nyaman bayarnya. Emang nggak baik kalau sampai maksa bayarnya. Jadi kayak dia tahu, gue tuh pengen lu itu yang terbaik. Bukan kita mau ratus premi gede gitu, teman-teman. Aku selalu keluarin kata-kata kayak yang begitu, yang kata-kata satu kata yang small thing, tapi kayak, oh, Sally ini bener ya kerjanya gitu. Jadi lebih kayak gitu sih. Nah, itu yang harus dibangun pelan-pelan dan harus berani bilang, harus dipikirin baik-baik gitu-gitu. Jadi kayak mainin aja pelajaran dari BP 1 sampai 5. Menurut aku itu ngaruh banget. Jadi dari dulu aku maininnya kayak begitu, teman-teman, jujur aja. Jadi jarang sih compare produk, jujur. Jadi dia bisa lebih karena ini tuh bisnis kepercayaan dan balik lagi. Ini tuh bisnis cerita. Jadi aku selalu cerita tentang keluarga sekitar, pengalaman kita, baik buruknya, kalau nggak punya asuransi apa, cerita aja teman-teman. Edukasi aja, nggak usah capek-capek ngomongin produk kalau edukasinya belum nyampe. Jadi direct orangnya tuh kayak pertama kali kenalan, bangun hubungan kenyamanan, bangun kepercayaan, gali dia tuh udah ada apa, butuhnya apa, gitu loh. Dan edukasi, lu harus punya ini. Ketika dia udah kayak keluarin buying signal, oh gue setuju nih sama statement lo, baru ngomongin produk gitu loh. Karena aku jarang banget deh ngomongin produk, pasti aku kasih tahu value-nya dulu, jarang bahas preminya berapa-berapa. Terus kalau preminya udah, misalnya kita udah ngomong dia bagus ketinggian ya, rekrut. Itu paling gampang. Iya, kalau udah kayak begitu, misalnya aku ketemu orang yang ada kan tipe kan nasabah tuh yang rese atau yang dia sebenarnya hitung-hitungan banget karena details kita beda ya. Ada yang bener-bener rese dan nggak worth it. Aku tantang balik sih ke orangnya kalau emang udah nggak worth it, karena aku kan kasih yang terbaik nih buat dia, tapi dia nyusahin aku terus gitu loh. Jadi kayak ngetekan-tekan aku terus. Jadi aku selalu jaga pride, Pak, Bapak kalau mau ya ambil sama saya, kalau nggak mau silahkan Pak sama orang lain gitu. Even sama teman aku pun aku gituin, kalau udah terlalu effort lebih dan dia nggak bisa menghargain kita, teman-teman, tolak aja. Pride kita tinggi loh di sini, tangan kita di atas. Punya nggak mindset kayak gitu, teman-teman? Kalau belum punya, benerin dulu mindsetnya. Even kita nggak punya apa-apa tuh harus kayak gitu. Karena kita pernah ada nasabah rese banget, udah kita tinggal aja, bodo amat. Padahal preminya waktu itu lumayan, 2 juta premi per bulan. Bodo amat udah. Itu pertama-tama lo, teman-teman. Balik lagi. Itu pertama lo, teman-teman. Bayangin ya, teman-teman. Dia udah compare aku. Akhirnya aku masih lugu waktu itu, masih belum berani, masih belum mampu tuh ngomong kayak begini. Jadi akhirnya aku bener-bener lakuin yang terbaik banget sampai kayak kelihatan lah kalau kita tuh mengharapkan premi dia. Kita semakin baik kayak masih bisa ditekan gitu loh. Terus aku konsultasi sama Ko Norman, padahal itu baru-baru deh, itu bulan apa gitu. Pokoknya baru deh sebelum bulan Juli kalau nggak salah. Kayak closingan champion belum dapet gitu kan, jadi berarti banget buat aku. Tapi kayak Ko Norman bilang, Sel, kalau nasabah nggak worth it ya, nasabah rese, jangan kamu iniin, kasihan kamunya terlalu banyak, too much effort, kamu yang kasihan gitu, nanti useless katanya. Oke, aku dengerin, setiap kali aku dapat nasihat orang tua tuh kayak misalnya aku ragu, aku tanya sama orang tua aku, di sini kan Ko Norman orang tua aku, kalau aku ragu gimana kok? Ketika Ko Norman atau mama papa aku bilang kayak sama nih urusan cowok, misalnya kayak udah mau putus, zaman dulu ya aku tanya, mah gimana nih kalau aku putus? Mama tuh selalu bilang kayak ini, Sel percaya aja dia bukan jodoh kamu, nggak apa-apa kok, pasti ada yang lebih baik gitu misalnya. Aku lega teman-teman, nah sama itulah yang aku lakuin di bisnis ini sama Ko Norman. Jadi kok gimana, Sel gini-gini, ya udah gitu loh, aku percayain sama Ko Norman. Puji Tuhan teman-teman ya, itu waktu itu pernah paling parah nih, aku nasabah ya, aku udah effort lebih, dia closing, intinya dia nggak suka, dia minta free look, aku udah free lookin ya, sampai akhirnya tuh bener-bener parah deh, aku udah nggak terlalu ngeladenin, sampai akhirnya ini proses pembelajaran aku ya, sampai akhirnya tuh kayak in the end tuh aku bilang, Pak, thank you ya, saya belajar banyak nih dari Bapak. Sorry Pak, kita masih belum berjodoh, Bapak belum bisa percaya sama saya, tapi nggak apa-apa. Mungkin nasabah lain ya bisa percaya sama saya. Sally gituin gitu kan, sampai akhirnya kayak
2 bulan kemudian teman-teman, yang dia bilang, gua mau ini, gua mau itu. Aku bilang, Pak, kalau dia cari lagi ke Sally, teman-teman. Dia mau nuntut A, B, C, D gitu kan. Akhirnya saya bilang, Pak, kalau Bapak mau ya kayak begini-begini, kalau Bapak nggak mau, it's okay, nggak apa-apa. Akhirnya dia turutin, sorry ya Sel, saya terlalu perfeksionis, sampai ngomong begitu sama saya. Gitu kan. Kayak ternyata si nasabah itu kalau rese dan kurang menghargai kita boleh teman-teman kasih dia shock terapi ya kayak begitu. Itu pembelajaran kurang lebih salah satu skill psikologis orang ya. Itu sih kurang lebih ya. Kalau sosial media kita ngomong. Ya karena kita juga nggak berharap sama dia sih ujung-ujungnya gitu. Duh, jangan pernah deh teman-teman berharap sama orang. Saya Apalagi kita nggak kenal gitu. Selalu nangis, selalu sedih, selalu dikecewain kalau berharap sama orang. Jadi sekarang udah nggak pernah berharap sama siapapun, tapi kita selalu kasih yang terbaik buat orang lain, pukul rata. Tapi ya balik lagi teman-teman, pokoknya kalau masalah ngomongan sosial media closingannya itu tanya ke leader teman-teman masing-masing ya. Apakah itu worth it buat cari nasabah dari yang nggak kenal apa gimana? Tapi kalau aku sama Sally nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman balik lagi ke leader teman-teman, karena leader teman-teman yang paling ya harus dengernya leader teman-teman lah. Pokoknya bukan aku sama Sally gitu. Maksudnya benar nggak worth it nggak sih nyari orang dari sosial media? Jangan-jangan cuma sekali bulan bayar, ntar nggak lanjutin lagi apa kita gimana harus gitu. pilih loh teman-teman. Ya kita juga harus milih nasabah, beneran. Nasabahnya tuh harus dilihat. Kalau nasabahnya nggak meyakinkan, kita juga nggak berani bayar. Ntar persistensi turun, nangis juga gitu. Jadi kita lihat banget gitu. Tapi nggak tahu ya teman-teman, diberkatin banget Sally sama Andre tuh dapat nasabah tuh yang benar-benar baik. Semuanya tuh nggak ada yang ini ya. Semua puji Tuhan lancar bayar. Iya, ada yang nanya kalau bayar 30 tahun gimana? Ada yang kayak begitu-gitu ya, lucu-lucu sih. Oh, gini teman-teman, satu hal lagi nih, mungkin udah beberapa yang tahu, aku selalu bilang gini, Pak, Sally ya kalau beli barang Sally nggak suka kalau Sally nggak bisa pakai. Jadi kalau Bapak beli barang sama Sally pastiin ini tuh sangat bermanfaat dan bisa dipakai suatu saat nanti Pak, di saat dibutuhkan, aku bilang gitu. Jadi kayak ketika edukasi itu nyampe, kata-kata kunci itu nyampe, teman-teman nasabah Sally nggak ada tuh yang bilang, Sel, kalau nanti gua nggak mampu bayar gimana? Pertanyaan mereka bahkan berbalik 180 derajat. Mereka nanya, Sel, kalau after 20 tahun Bapak bayar, nanti perpanjangnya gimana? Dari situ tuh udah ketahuan, teman-teman, edukasi tuh nyampe atau enggak. Gitu. Jadi kalau dia masih nanya, kalau gue nggak mampu bayar gimana? Berarti ada something wrong yang kita salah. Ternyata edukasinya belum nyampe 100%. Tapi nggak apa-apa kalau dia emang mau buka dulu. Nanti kita bisa edukasi lebih lanjut gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, teman-teman. Udah kali ya, udah jam 9 lebih ya. Pak Andre, satu lagi boleh nggak pertanyaan boleh, Pak Andre? Boleh, Ciayo. Iya. Pak Andre, jadi kenapa reasonnya saya tanya itu? Karena di bisnis saya yang satu lagi, itu saya pakai digital marketing itu working banget, Pak. Makanya saya pengen tahu kalau misalnya insurance itu bisa pakai begitu apa enggak. Dan kebetulan kan Pak Andre salah satu leader yang luar biasa ya, yang pakai digital marketing. Makanya saya tanya, apakah harus kayak pakai landing page, Pak? Oke. Kalau aku jawab secara singkatnya ya. Aku kan jujur, mungkin ya aku bisa bilang emang sosial media kan berpengaruh banget gitu. Apalagi di kerjaan aku juga yang lama, sosial media itu bener-bener tajam banget sebenarnya, bisa kita dapat market dari sana gitu. Aku dapat klien dari Amerika, dari Kamboja, pas lagi di bidang aku yang lama di wedding fotografi itu ya, aku nggak kenal sama sekali, aku tetap ketemu gitu. Pas lagi di sini aku mikir, bisa nggak sih asuransi dibikin sebuah landing page kayak tadi Cinira bilang gitu ya, atau kita bilang platform baru di Instagram atau misalnya di mana gitu ya. Aku coba. Dan pahitnya aku udah rasain semuanya. Kayak aku diteror sama agent lain, agent alliance juga, kayak compare produk gitu. Kalau misalnya di tempat lama kan paling Andre mau foto, nggak mungkin kan dia kayak iseng-iseng mau ketemu foto kita apa segala macam gitu. Tapi kalau di sini benar-benar tuh agak kejam gitu, kayak kita sempat nyamperin orang jauh-jauh ke Bekasi, ternyata dia agent juga. Padahal kita udah bawain dia Jeko, udah mau closing, ngomongnya janji surga, tinggal tanda tangan apa segala macam. Ternyata nggak closing dan kita cek KTP-nya orang Allianz juga, ASN 1 gitu. Jadi kayak kita, aduh gila, sakit banget ya, seharian udah ngabisin effort buat dia. Itu dari sosial media. Tapi kalau dibilang effort nggak? Effort. Karena aku bisa bilang dari personal selling aku kemarin 878 juta. Di tahun lalu, aku dapat itu sekitar 25% dari situ. 25% aku dapat dari situ. Dari sosial media. Tapi saringannya, itu mungkin sekitar
100 banding 1 kali. Ya, Iya. 100 banding 1. Kita kan nggak tahu yang mana yang serius. Iya, dan emang bakar duitnya kan kencang banget ya. Kalau Ciling udah tahu pasti kan kayak kita taruh pakai Facebook, Iya tahu. Saya Messenger, juga apa segala keluar macam. duit Kita bisa hitung jutaan kemarin. 1 bulan. Iya, ada yang berapa minggu, berapa bulan, mau berapa lama Kita bayarnya. habisin 15 juta kalau nggak Tahun salah. lalu kita habisin 15 juta 15 juta loh teman-teman. buat taruh iklan di Instagram. Instagram. Aku habis 15 juta doang. 15 juta nggak tahu besar apa enggak ya, cuman menurut kita sih besar. Pada saat itu kita kaget tuh, Ya, kita betul. hitung-hitung ternyata 15 juta kita taruh iklan. Dicicil teman-teman. Dicicil tapi ya. Ntar sejuta, ntar Oh, 500, ntar sejuta. Kalau aku gitu kemarin. Dan berhasil gitu, termasuk jujur BSP pun yang berhasil juga gitu, ada juga yang berhasil. Ini beberapa tim aku juga ada yang dari Instagram juga. Gitu. Yang berhasil sih, aku bilang. Cuman emang charge-nya lebih kecil aja sih. Kecil banget gitu, cuman bisa gitu. Pasti lebih besar chance dari kepercayaan kayak Dari referensi teman-teman langsung gitu sih tetap itu pasti ya. lebih bagus. Itu pasti nomor 1 kita tetap prioritasin. Cuman kan sometimes aku sama Anda pengen jangkau yang di luar juga gitu. Lingkungan baru, makanya kita coba ya mumpung bisa gitu, mumpung tahu dan ngerti, ya udah manfaatin aja semua lahan yang kita bisa. Sebenarnya gitu sih teman-teman. Kalau Sally nggak punya Andre juga, aku tetap pakai main-main sosial media. Mungkin desainnya lebih jelek karena aku kan nggak bisa desain gitu. Tapi kita nggak bisa pukul rata juga sih sebenarnya. Kayak sosial media tuh benar-benar luar biasa kalau kita memang tahu caranya. Desain itu, nah tantangannya adalah kalau desain berhubungan dengan si insurance. Jadi kalau zaman dulu kayak kelola salon ya sama foto, itu nggak perlu effort selebih kalau kita desain asuransi sih sebenarnya. Ya, harus tahu apa sih yang pengen kita, kalau kita pakai kata-kata yang umum-umum aja mungkin ya udah dibilangnya wah ini hard selling nih, ngapain gue beli. Sometimes sama punya pikiran gitu teman-teman. Jadi dia butuh yang soft selling mungkin untuk daya tarik yang lebih gitu. Dre, Ya, tadi gue lagi mantap. ada yang miss. Kamu bilang jangan pernah berharap sama orang lain karena bisa melakukan. Tapi apa gitu? Ada lanjutannya deh. Oh, aku bilang aku nggak pernah berharap sama manusia sih. Aku lebih berharap sama Tuhan gitu. Aku pokoknya menyerahkan semuanya sama Tuhan sih. Aku nggak pernah berharap sama manusia. Terus ada lanjutannya, kamu bilang apa gitu, tapi apa gitu. Tapi apa ya? Oh, kalau nggak salah ini ya, kita nggak pernah berharap sama orang tante, tapi kita kasih yang terbaik buat orang lain. Kita kasih yang terbaik buat orang lain. Selalu. Jadi kayak misal nih ada 3 BE kita rekrut tahun ini. Nah, kita pukul rata sama, tapi kan pasti ada yang star, ada yang average, ada yang nyerah dari depan gitu. Jadi kayak ya udah lu mau nyerah, ya udah, oke, tapi inget ya kalau misalnya lu nanti bisa berubah, lu cari kita gitu. Tetap jaga hubungan baik sama dia, tetap respect, hargain dia gitu kan. Tapi untuk yang berani star sama aku sama kita semua di sini, oh lu mau beneran kayak Fendri nih atau siapa teman-teman kita semua yang di sini. Oh ya udah, ayo kita sama-sama gitu. Jadi kayak lu dapet hati kita semua, attention kita tuh penuh gitu. Tapi kalau yang nggak mau, ya udah, tante kita mau gimana sama mereka? Capek loh tante kalau kita kayak harus kayak yang tadi saya bilang kayak ngomong kasarnya kayak sapi ya, harus ditarik dimanapun. Kalau memang bukan dari hati dia, why-nya nggak di sini, nggak bisa. Aku nggak mau sih juga. Karena waktu itu ada tante kita tuh pernah banyak banget ketemu orang tuh ya, ini 2 orang yang berbeda dan dua-duanya pun pasangan, dua-duanya pun secara ekonomi menurut kita sangat serba kekurangan, masih disupport dari orang tua. Nah mereka tuh bilang, wah Sel, lihat bisnis ini tuh semangat banget di depan, why-nya kuat banget gitu. Tapi baru 1 bulan dibilang training banget juga enggak gitu. Coba untuk ini segala macam di masa pandemik ya. Mereka masih bisa mikirin sampai yang kayak misalnya dia bilang pengen banget kalau kita tanya impiannya apa gitu kan. Nah, mereka bilang pengen banget beli baju tuh nggak mikir sampai small thing gitu loh tante. Berarti kan kalau dia beli baju biasa aja dia masih mikir dong. Sampai kayak gitu ekonominya. Tapi perjuangan why mereka tuh nggak ada gitu di sini. Baru ditolak 1 kali, 2 kali masih sibuk mikirin ketika pandemi kayak gini masih bisa sibuk mikirin mental drop gitu loh kalau kita bilang kasarnya. Kasar sih memang gitu loh, tapi kan realistis. Kok bisa? Lu katanya sayang anak, katanya mau berubah hidup gitu kan. Tapi kenapa begitu? Itu mungkin udah semua kita di sini pasti pernah punya pengalaman kayak begitu kan. Makanya Norman bilang kan terus aja next recruit cari lagi yang lain sampai ditemukan gitu kan. Jadi kalian berikan yang terbaik kepada tim kan, terus cari gitu kan artinya. Betul. Sama juga kayak kan.
kayak tim-tim kita di sini tante yang misal nih udah join setahun tapi nggak jadi BP, tapi dia kasih kita tuh semangat kayak training tetap ini selalu posting gitu, kayak aktivitasnya ada. Sampai kita tuh bilang nggak apa-apa mau berapa ini tergantung lu mau ini, tapi kita tetap kasih mereka yang terbaik, tante nggak ada beda sama yang orang yang udah BP gitu-gitu. Nah itu yang aku sama Andre lakukan. Oke. Yap. Jadi kita selalu bilang kita nggak bakal menyerah sama kalian gitu, tapi kita nggak bakalan paksa kalian untuk selalu di sini. Hati kalian harus hati kalian sendiri yang di sini sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau lu bilang oke Andre gua nyerah gitu, atau tiba-tiba Muntaber hilang berita gitu kan, ya udah kita nggak bakal ngemis atau gimana. Ini bisnis lu loh gitu. Kita nggak bakal, bukan tipe yang kayak gitu kita. Jadi lu jalan, oke, gua bakal temenin, gua bakal support, gua bakal bantuin banget. Tapi kalau lu nggak jalan nggak apa-apa. Thank you, next. Last question, Dre. Last question. Kamu punya presentasi untuk prospect selling sama tim itu 50-50 ya? 50-50 sih, ya. Sekarang 50-50 lah. Tahun ini kita masih 50-50, Tante. Mungkin tahun depan kita akan melepas personal sales. Udah mau full 100% ke rekrut sih tahun depan. Karena kan kita masih butuh income tambahan lagi. Iya, betul. Jadi kita masih ngejar selling. Tahun ini. Oke, teman-teman. Aman semuanya ya? Udah setengah 10. Udah setengah 10 ya. Thank you ya semua. Thank you, Sal. Thank you, Tante. Thank you. Thank you, Thank you, banget, Andre, Andre, kita semua semangat banget ya.